Sang tabib penakluk dinasti episode 28. Zhan Peng mengerutkan bibirnya, tidak mengetahui arti sebenarnya dari apa yang dikatakan Lin An sekarang. Aku tidak akan bepergian jauh selagi orang tuaku masih ada. Paman Zhan sudah tua dan butuh seseorang untuk merawatnya. Zhan Peng mengangguk. Lin An berkata, jika aku ingin menyelamatkan hidupku dan menjalani sisa hidupku dengan damai, aku tidak akan kembali. Tetapi jika itu yang terjadi, dan aku menjauh dan menjalani hidup sengsara sementara orang tuaku menderita, bagaimana orang lain akan memandangku? Sekalipun aku menemukan sudut terpencil untuk bersembunyi, di mana hati nuraniku berada, aku akan menghabiskan seluruh hidupku dalam kecaman dan rasa bersalah. Lalu, apa arti hidupku? Aku bukan pahlawan, tapi aku juga bukan pengecut. Ada hal-hal yang harus kau lakukan dalam hidup. Mata Zhan Peng berbinar ketika mendengar ini, dan ia merasakan gelombang kekaguman pada pemuda ini. Ia selalu menganggap Lin An sebagai pria dandy yang manja, tetapi ia tidak menyangka Lin An memiliki kejantanan, keberanian, dan pengetahuan yang tak kalah darinya. Zhan Peng berhenti membujuk Lin An untuk pergi dan berbisik, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tak bisa menolongku. Tak seorang pun bisa menolongku. Situasi keluarga Lin saat ini tak akan pernah membaik kecuali Kaisar berubah pikiran. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhan Peng, sambil berkata, alasan aku datang hari ini adalah karena aku tak ingin saudara Zhan melakukan perjalanan yang sia-sia. Aku akan mengingat kasih sayang saudara Zhan yang begitu dalam kepadaku. Jika suatu hari nanti ada kesempatan, aku akan membalas kebaikan saudara Zhan. Zhan Peng berkata dengan gembira, aku tidak memintamu untuk membalas budiku. Aku selalu berutang budi padamu. An, kau harus membiarkanku membantumu melakukan sesuatu. Lin An berkata, saudara Zhan, jika cukup beruntung untuk selamat, kita bersaudara pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika An dalam kesulitan, jika engkau, saudaraku, mengingat persahabatan kita hari ini, maka tolong bantu keluarga Lin kami untuk mengambil jenazah dan menguburkanku bersama orang tuaku agar jenazah kami dapat beristirahat dengan tenang. Zhan Peng diliputi duka. Tiba-tiba ia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke tepi sungai, ujung tinjunya terbenam dalam-dalam ke lumpur. Dipenuhi duka dan amarah, ia berkata, balas dendam seorang pria sejati tak pernah terlambat. Mengapa kau tidak menyelamatkan nyawamu, meninggalkan tempat berbahaya ini, dan membuat rencana nanti? Lin An berkata, selama masih ada secercah harapan, aku akan melakukannya. Saudara Zhan, kau tak perlu membujukku. Zhan Peng mengangguk dan berkata, baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Zhan Peng bersumpah di depan saudara-saudaraku bahwa jika ada anggota keluarga Lin yang terbunuh, aku akan mengumpulkan jasad seluruh keluarga Lin dan memberikan pemakaman yang layak untuk keluargamu. Lin An tersenyum dan berkata, terima kasih, saudara Zhan. Zhan Peng berdiri dan berjalan mendekati kuda kuning itu. Ia melepaskan ikatan labu anggur dari pelana, membuka tutupnya, dan menyerahkannya kepada Lin An sambil berkata, ini anggur perpisahanku untukmu, saudaraku. Lin An menerimanya dengan kedua tangan, mengangkat kepalanya dan meneguknya 3 suap berturut-turut sambil berseru, hebat. Senja tiba tanpa disadari. Setelah berpamitan dengan Zhan Peng di tepi sungai, Lin An kembali mengenakan topengnya dan berjalan sendirian di ibu kota. Ini mungkin terakhir kalinya baginya. Ia khawatir Zhan Peng akan mengikutinya, jadi ia berputar-putar berkali-kali hingga yakin tidak ada yang mengikutinya. Baru setelah itu ia kembali ke rumah Cheng En. Kasih muda itu masih berdiri di depan pintu. Ketika melihat Lin An datang, ia buru-buru berdiri dan berinisiatif menyapanya, Tuan, Anda di sini. Kasim Kuan telah kembali dan menunggu Anda di istana. Lin An sangat gembira ketika mendengar Anda Kuan telah kembali. Kini, Kasim tua itu menjadi satu-satunya harapannya. Mengikuti Kasim muda itu ke rumah Cheng En, tempat itu kosong. Tak hanya tak ada pepohonan, bahkan sehelai rumput pun tak ada. Tanahnya dilapisi lempengan batu biru, dan meja serta kursi batu diletakkan di tengah halaman. Cahaya senja matahari terbenam bersinar dari sisi lain tembok tinggi. Menengadah, tembok tinggi itu tampak dilapisi emas. Melangkah melewati pintu kedua, tampaklah halaman yang luas. Masih tak ada tumbuhan. Di tengahnya berdiri sebuah bebatuan, kosong, seperti seorang lelaki tua kurus yang berdiri polos di bawah cahaya dan bayangan matahari terbenam. Pilar-pilar itu membagi cahaya dan bayangan matahari terbenam menjadi beberapa bagian, dan wajah Lin An berubah mengikuti kerlipan cahaya dan bayangan. Kasih muda itu membungkuk dan mengulurkan tangannya, menunjukkan jalan untuknya. Setelah memasuki 3 gerbang, akhirnya saya melihat 5 pohon besar, tetapi semuanya mati tanpa terkecuali. Tak ada daun dan tak ada jejak hijau. Hanya batang-batang kering yang menjulur di langit yang perlahan menggelap. Satu-satunya tanda kehidupan adalah seekor gagak tua di pohon willow di tengah. Kepalanya menghadap ke barat, dan matahari terbenam perlahan-lahan terbenam di matanya. Malam menyelimuti tanah dengan kecepatan yang terlihat. Setelah malam sepenuhnya menyelimuti matanya,
Gagak tua itu mengeluarkan teriakan melengking dan menusuk, lalu terbang ke langit seolah ketakutan. 2 bab lagi akan datang, silakan pilih. Lin An menemukan keunikan rumah Cheng En. Saat memasuki halaman, dinding-dindingnya semakin tinggi dari luar ke dalam. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa menyesakan bangunan-bangunan itu. Kasim itu berhenti di gerbang dan menunjuk ke arah bangunan 2 lantai di depannya. Ada di dalam. Silakan masuk. Lin An mengangguk dan menatap paviliun. Meskipun hanya memiliki 2 lantai, setiap lantai sangat tinggi, setara dengan bangunan 4 lantai. Jendela-jendelanya sangat kecil dan tangganya berada di luar. Sebuah lentera tergantung di pintu masuk tangga, bergoyang tertiup angin. Cahaya jingga tidak menambah kehangatan di malam yang dingin, tetapi membuat lingkungan di sekitarnya terasa sangat aneh. Kamar-kamar di lantai pertama semuanya gelap, dan seharusnya tidak ada orang di sana. Lin An datang ke tangga dan mendengar suara melengking dari atas lihat ke atas. Lin An mendongak dan tidak melihat siapapun. Tetapi suara itu jelas berasal dari Kasim tua Andekuan, jadi ia pun menaiki tangga. Tangga itu curam dan sempit. Lin An tidak menyukai tata letak rumah Cheng En. Sejak ia melangkah melewati gerbang, suasana suram di sana semakin terasa. Saat naik ke lantai 2, saya melihat sosok kurus berdiri di sisi utara anjungan pandang, menatap sesuatu dengan sendu. Ia mengenakan jubah abu-abu biasa, rambutnya yang mulai memutih kusut dan berkibar tertiup angin malam, memberinya aura yang menyeramkan. Lin An berhenti sekitar 3 meter darinya dan berbisik, "Tuan An." Lelaki tua itu bersenandung, tetapi tidak berbalik. Ia seperti biasa memutar-mutar tangan kirinya, jari-jarinya membentuk lingkaran. Cahaya bulan yang sejuk menyinari tangannya yang seperti cakar. Ujung-ujung jarinya yang tajam mengetuk pelan pagar pembatas, dan ia menyapa dengan tenang, "Aku datang." Lin An berkata, "Ini dia." "Kamu sungguh beruntung." Lin An berkata, "Berkat apa yang diberikan guru kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan hidup hari ini." Andekuan terkekeh dan menggerakkan kaki kanannya. Kaki logam itu mendarat di tanah dengan bunyi dentang. Kemudian ia perlahan berbalik, matanya yang dalam menatap Lin An dengan acuh tak acuh. Senyum tersembunyi tersungging di sudut bibir Andekuan saat ia menatap wajah yang sama sekali asing ini. "Topeng ini sungguh indah. Sekarang kau di sini bersamaku, apa kau masih takut menunjukkan wajah aslimu?" Lin An mengerutkan bibir, tahu bahwa ia tak perlu menyembunyikan identitasnya saat ini. Ia berbalik dan melepas topengnya. Saat berhadapan dengan Andekuan lagi, ia telah kembali ke wujud aslinya. Andekuan berkata, "Bukan aku yang menyelamatkanmu. Topeng inilah yang membantumu melarikan diri." Ia menggenggam tangannya di belakang punggung, ekspresinya datar, tak terlihat sedikit pun keramahan. Lin An mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian ia mengeluarkan sebuah token hitam dari dadanya dan dengan hormat memberikannya kepadanya. Andekuan mengambil token itu dan menggosoknya. "Kau datang kepadaku karena kau ingin aku menyelamatkan hidupmu?" Lin An berkata, "Saya harap guru akan mengasihani saya." Andekuan berkata, "Ayo jalan-jalan saja." Ia berjalan perlahan menuju tangga, dan Lin An mengikutinya dengan hormat. Andekuan memperkenalkan, "Kalian berada di Paviliun Wentian. Paviliun ini memiliki 2 lantai. Lantai 2 adalah tempat tinggal para penjaga, sementara lantai 1 adalah tempat tinggal pemiliknya." Sambil menyeret kakinya yang lumpuh, ia menuruni tangga dengan sangat perlahan. Lin An tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan untuk membantunya. Tetapi ia merasa Andekuan tampak tidak mudah didekati malam ini. Jadi, ia mengurungkan niatnya dan mengikutinya dengan patuh. Sambil menuruni tangga, Andekuan memberi isyarat kepada Lin An untuk mengambil lentera yang tergantung di koridor, menunjuk ke pintu kecil di lantai pertama, berjalan perlahan, mendorong pintu hingga terbuka, mengambil lentera dari tangan Lin An, dan masuk. Ruangan ini berbentuk persegi, tetapi tidak ada jendela di dalamnya. Pita sutra putih tergantung di balok di tengah, dan sebuah bangku rebah diletakkan di lantai. Seorang dekuan datang ke bangku dan berbisik, "Disinilah kaisar gantung diri." Ketika Lin An mendengarnya mengatakan ini, tiba-tiba ia merinding. Kaisar itu adalah Long Ye King sebelumnya. Ia benar-benar meninggal di istana Cheng En, tetapi ia tidak tahu mengapa adegan bundir itu masih terkambahkan setelah sekian lama. Andekuan berkata, "Kaisar saat ini, yang digulingkan oleh kaisar sebelumnya, telah tinggal di sini selama 2 tahun. Jika Anda memasuki Gang Suoyun, Anda akan mendapati tidak ada tanaman hijau. Tidak ada pohon, sehelai rumput, atau sekuntum bunga pun di rumah Cheng En. 5 pohon besar yang ada telah mati selama bertahun-tahun. Di sini, Anda tidak dapat melihat warna, tidak mendengar suara. Sekalipun Anda anggota keluarga kerajaan, begitu Anda datang ke sini, Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu Anda di ruangan gelap dan kosong ini, dikelilingi oleh kesepian. Masih ada 1 jam sehari di mana Anda dapat melihat langit, tetapi semakin Anda melihat langit, semakin Anda merindukan kebebasan, dan keinginan ini akan semakin menyiksa Anda, hingga Anda putus asa dan membuat Anda gila." Kaisar gantung diri karena putus asa setelah menghabiskan 7 hari di sini.
Tetapi Yang Mulia bertahan 2 tahun penuh kesepian di lingkungan seperti itu. Betapa kuatnya mentalitasnya. Lin An harus mengakui bahwa jika dia, yang mencintai kebebasan, tinggal di tempat seperti itu, dia mungkin akan menjadi gila dalam waktu 7 hari. Andekuan berkata, meskipun hanya ada sebuah kuil Tao, selalu ada lebih dari satu guru yang bertugas berpatroli dan menjaga. Jika Anda datang ke sini sebelum matahari terbit, Anda akan cukup beruntung untuk melihat pemandangan seperti itu. Namun, Yang Mulia telah memerintahkan mereka untuk mundur. Sekarang, selain keluarga lain-lain, hanya ada 2 penjaga kecil di rumah Cheng En ini. Andekuan berhenti, mengambil lentera, dan menyinari peta di dinding. Peta itu digambar dengan darah. Kasim tua itu berkata, peta ini digambar sedikit demi sedikit dengan menggigit jarinya ketika Yang Mulia ada di sini. Ia melangkah maju beberapa langkah dan melihat tulisan tangan yang tebal di dinding. Lin An mengamatinya dengan bantuan cahaya dan mendapati bahwa dinding itu penuh dengan nama-nama orang. Ia menemukan nama ayahnya di antara tulisan-tulisan itu. Sipir tua itu tersenyum dan berkata, kebahagiaan memungkinkan seseorang hidup nyaman seumur hidup, tetapi dalam kesulitan dan keputusasaan, satu-satunya hal yang menopang seseorang adalah kebencian. Sudahkah kau menemukan nama ayahmu? Lin An akhirnya mengerti alasan sebenarnya mengapa Andekuan membawanya ke sini. Nama yang tertulis dengan darah di dinding itu berlumuran kutukan dan kebencian. Raja baru Long Yelin masih belum melupakan kebencian yang mendalam di hatinya selama masa tergelap dalam hidupnya, dan Lin Buei adalah salah satunya. Lin An perlahan berlutut. Ia orang yang sombong dan tidak akan pernah berlutut di hadapan seorang tahanan tua kecuali ia tidak punya pilihan lain. Andekuan tidak menatapnya, tetapi berbalik, masih menatap tulisan di dinding. Aku tidak memberimu token kayu hitam ini. Putri kecil itu memintaku untuk memberikannya kepadamu. Dia gadis baik yang selalu membalas budi. Dia berpesan kepada keluargaku untuk melindungi nyawamu dengan segala cara. Kau bisa saja tinggal di Sichuan, hidup tanpa identitas selama sisa hidupmu. Kenapa kau harus kembali ke ibu kota? Lin An bertanya. Tuan, ketika Anda berada di Qingyun, Anda sudah tahu bahwa keluarga Li akan memberontak? Andekuan berkata, Li Tianheng selalu mendukung kaisar. Bagaimana mungkin dia bersedia menerima suksesi tahta yang mulia? Itu tak terelakkan. Lin An berkata, kupikir kau pergi ke Qingyun untuk melindungi Raja You. Andekuan terkekeh, Raja You masih anak-anak. Sejujurnya, dia bahkan tidak sepandai dirimu. Kalau tidak, kenapa dia dijebak oleh Li Tianheng? Sementara kau bisa kabur dari Sichuan tanpa rasa khawatir? Ia menurunkan pandangannya dan menatap Lin An dengan tenang. Li Tianheng adalah calon ayah mertuamu. Bukankah lebih aman bagimu untuk tinggal bersamanya? Kenapa mempertaruhkan nyawamu untuk meninggalkan Sichuan? Lin An berkata, guru lebih tahu daripada saya mengapa keluarga Lin dan Li menikah. Jika ayah saya bisa meramalkan bahwa Li Tianheng akan memberontak, beliau tidak akan pernah mengatur pernikahan ini untuk saya. Andekuan bertanya, apa yang ingin kau minta dariku saat kau berlutut di hadapanku? Lin An berkata, Tuan, tolonglah saya. Ayah saya tidak tahu apa-apa tentang pemberontakan Li Tianheng. Saya harap Anda dapat menjelaskan hal ini kepada Yang Mulia dan membersihkan nama baik keluarga Lin kami. Tidak bersalah? Andekuan tertawa. Ia menggelengkan kepala dan berkata, ayahmu sendiri tak akan berani mengaku tak bersalah. Melihat semua perwira militer di istana, siapa yang benar-benar bisa menyandang gelar itu? Matanya berbinar saat ia melangkah ke arah Lin An dan berkata, putri kecil memintaku untuk menyelamatkan hidupmu, tapi bukan seluruh keluarga Huemyu. Sekalipun aku mau, aku takkan mampu melakukannya. Ayahmu berkolusi dengan sekelompok pengkhianat untuk mendakwa dan memfitnah para pejabat setia. Saat itu, ia penuh dengan kesombongan dan arogansi. Pernahkah ia mempertimbangkan kebenaran keadilan dan kejujuran? Mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Lin An berkata, benar dan salah, baik dan buruk, bukanlah hakmu untuk menilainya. Andekuan terkejut dengan bantahan mendadak itu, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalau orang awam saja tidak bisa menghakimi, lalu siapa yang bisa menghakimi? Lin An berkata maafkan saya karena berbicara terus terang. Anda menganggap ayah saya pengkhianat hanya karena Anda berpihak pada kaisar. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Sekarang kaisarlah yang naik tahta. Jika kaisar yang naik tahta, saya khawatir akan ada sekelompok orang lain yang akan bernasib astaga. Kelompok orang ini tentu saja termasuk Andekuan. Senyum tipis tersungging di sudut bibir Andekuan. Pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Kebenaran ini telah ada sejak zaman dahulu. Lin An berkata, kebaikan dan keburukan seseorang harus dinilai berdasarkan sejarah. Andekuan menggelengkan kepala dan berkata, kau lupa bahwa sejarah ditulis oleh manusia, dan beberapa kebenaran akan selalu disembunyikan. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lin An, mengisyaratkannya untuk berdiri. Aku berutang budi padamu. Kau telah menyelamatkan putri kecil itu, dan aku harus membalas budimu. Aku yakin aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi ayahmu telah menyinggung Yang Mulia.
Bagaimana mungkin seorang hamba sepertiku menyelamatkan seseorang yang ingin dibunuh oleh Yang Mulia? Lin An tak kuasa menahan rasa kecewa ketika mendengar ucapan An Kuan. Ia tahu apa yang dikatakan An Kuan sepenuhnya benar. Long Yelin menggigit jarinya dan menuliskan nama-nama orang ini di dinding. Ia pasti sangat membenci ayahnya dan ingin segera membunuh mereka. Meskipun ia telah menyelamatkan putri kecil Kiki, tidak realistis mengharapkan Kaisar melepaskan seluruh keluarga mereka hanya karena jasanya ini. Lihatlah sang dokter memerintah negara dengan angin kencang. Kuan mengganti pokok bahasan dan berkata, tapi itu bukan hal yang mustahil. Lin An mendengar makna tersirat dari kata-katanya bahwa masih ada harapan, dan buru-buru membungkuk kepada Kuan dan berkata, saya harap Anda dapat membantu saya, orang tua. Kuan menyipitkan matanya, mengamati Lin An, dan berkata, sebelum aku bertemu Kaisar, aku belum bisa bilang aku cukup percaya diri. Sekalipun aku bisa meyakinkan Kaisar untuk membatalkan rencana mengeksekusi seluruh keluarga Hu, ayahmu pasti akan dihukum. Sedangkan kau, Lin An berkata, jika Anda dapat menyelamatkan nyawa keluarga saya, Lin An, akan membalas kebaikan Anda dengan tindakan tulus. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Kuan mengangguk perlahan dan berkata, aku akan mengingat ini. Jika aku menyelamatkan keluarga Hu Enyu, maukah kau melakukan apapun untukku? Lin An terkejut, tidak tahu tugas sulit macam apa yang diminta Kuan untuk dilakukannya. Bagaimanapun, ia tak punya pilihan selain menyetujuinya. Selain Kuan, tak ada orang lain yang bisa menyelamatkan keluarga Hu. Ia mengangguk dan berkata, ya, aku bersedia melakukan apapun untukmu, ayah mertuaku. Kuan tertawa terbahak-bahak, menatap Lin An dengan tatapan aneh yang tak terlukiskan, yang membuat bulu kuduk Lin An berdiri. Lin An langsung mengerti apa yang dimaksud Kuan. Kasim tua ini hanya memintanya untuk mengikuti jejaknya dan menjadi seorang Kasim. Ia tak pernah menyangka Kuan akan mengajukan permintaan seperti itu, dan keringat dingin langsung membasahi dahinya. Jika itu berarti menyelamatkan keluarga Hu, ia bahkan akan mempertimbangkan kematian, tetapi membayangkan dirinya menjadi seorang Kasim membuat Lin An ragu. Seorang Kuan menatap matanya dan bertanya, apakah kamu bersedia? Lin An tampak malu apakah ada pilihan lain? Kuan berkata, jika kau bersedia memasuki istana untuk menebus dosa ayahmu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membantumu menyelamatkan orang tuamu. Melihat ekspresi ragu Lin An Kuan mencibir, aku tidak akan memaksamu. Jika kau tidak mau, kau bisa mengambil topeng ini dan meninggalkan ibu kota. Lin An berkata apakah menjadi seorang Kasim berarti harus disingkirkan? Ya, kata Kuan tegas. Lin An mengulurkan lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya. Kuan berkata, menjadi seorang Kasim sebenarnya ada keuntungannya. Kau bisa dekat dengan Kaisar. Dengan rahmat yang mulia, jika kau memiliki kemampuan dan menjadi bendahara agung, semua pejabat sipil dan militer akan berlomba-lomba menjilatmu. Kuan menambahkan dengan penuh arti. Mengingat kejahatan ayahmu, seluruh keluarganya pasti akan dieksekusi. Jika ke-9 anggota keluarga Hu Enyu dieksekusi, keturunan apa yang akan ada? Lin An masih memiliki secercah harapan di hatinya. Ia mengeluarkan segel merah dan sertifikat besi itu, lalu berkata, kakek An, segel merah dan sertifikat besi ini dianugerahkan kepada leluhur keluarga Lin kita oleh mendiang Kaisar. Seorang Kuan melirik segel merah dan sertifikat besi di tangannya lalu berkata, apa kau pikir kau bisa menyelamatkan nyawa orang tuamu dengan ini? Jika Kaisar bilang ini palsu, bukankah keluarga Hu Enyu akan melakukan kejahatan yang lebih besar? Lin An menghela napas, dia tahu apa yang dikatakan Kuan semuanya benar. Seorang Kuan mengulurkan tangan dan menerima surat kredit merah itu, berbisik, apakah kau setuju? Yang ia maksud tentu saja adalah memasuki istana untuk menjadi seorang Kasim. Lin An menggigit bibirnya. Ia belum pernah menghadapi keputusan sesulit ini seumur hidupnya. Setelah mempertimbangkannya matang-matang, ia memutuskan bahwa mungkin inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Hu. Jika ia tidak setuju, Kuan pasti tidak akan membantunya menyelamatkan mereka. Lebih baik setuju dulu. Kita bisa bicarakan nanti. Dengan pemikiran ini, ia menguatkan tekadnya dan mengangguk penuh semangat. Berkata, saya setuju. Kuan tersenyum dan berkata, Hu Buei beruntung memiliki putra sepertimu. Ia merapikan lengan bajunya dan berkata, untuk sementara, kau tinggal di istana Cheng'en. Aku akan mencari cara untuk mengurus urusan keluarga Hu. Aku akan memberitahu Kaisar bahwa kau telah berinisiatif menebus dosa ayahmu dan memasuki istana untuk melayaninya. Lin An gemetar dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menyucikan dirimu? Kuan berkata, pergilah mandi, dan aku akan membantumu membersihkannya nanti. Lin An ketakutan ketika mendengar bahwa ia akan menyucikannya sekarang. Ia terbatuk dan berkata, Pak Tua, kenapa kau tidak menunggu sampai kau menyelamatkan orang tuaku dulu? Jika kau memotong-motongku dan Kaisar tidak setuju untuk membebaskan orang tuaku, bukankah sia-sia aku memotong-motong diriku sendiri? Kuan tersenyum sinis dan berkata, apakah kamu masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku sekarang?
Lin An berkata, aku, Lin An, selalu menepati janjiku. Tuan An, asalkan kau bisa menyelamatkan ayah dan ibuku, aku akan memotong-motong diriku sendiri tanpa kau harus melakukan apapun. An Dekuan tertawa. Lin An juga tersenyum meminta maaf. Meskipun ia baru saja menyetujui persyaratan An Dekuan, itu hanyalah tindakan sementara. Jika ia benar-benar harus dikebiri, ia akan sangat enggan. Lebih baik membunuhnya dengan pisau daripada dikebiri untuk menjadi Kasim. An Dekuan berkata, kata-kata seseorang bernilai 1000 emas. Karena kau sudah berjanji padaku, kau harus menunjukkan ketulusan. Jika kau menyesalinya sekarang, mungkin sudah terlambat. Ia berkata dengan suara berat, kemarilah. 4 Kasim kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. An Dekuan menunjuk Lin An dan berkata, tangkap dia dan bawa dia ke ruang penyucian. Ketika Lin An mendengar bahwa ia serius, ia begitu ketakutan hingga hampir memanggil ibunya. Ia memaksakan senyum dan berkata, Kakek An, aku sudah berjanji padamu. Bagaimana kalau kakek membiarkanku menyimpan harta ini beberapa hari lagi? Setidaknya aku punya kesempatan untuk mengadakan upacara perpisahan. Ekspresi An Dekuan tampak ramah saat itu. Kau akan melihatnya lebih jelas jika kau memotongnya. Kau akan punya banyak waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padanya nanti. Keempat Kasim mengepung Lin An. Bagaimana mungkin Lin An mau menyerah dan ditangkap? Saat itu, yang ada di benaknya hanyalah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia berbalik dan melarikan diri menuju gerbang halaman. An Dekuan menyentuh dagunya yang botak, dan senyum di wajahnya sungguh aneh dan tak terlukiskan. Keempat Kasim itu semuanya ahli bela diri. Mereka menyentuh tanah dengan jari-jari kaki mereka dan bergerak cepat. Dalam sekejap, mereka telah mengepung Lin An. Lin An mengangkat tangannya dan meninju Kasim di seberangnya. Kasim itu tidak menghindar. Ketika tinju Lin An mencapai dadanya tiba-tiba menyempit, membuat kekuatan pukulan Lin An tak terlihat. 2 Kasim lainnya bergegas maju dan menahan lengannya. Lin An membalas tendangan, mengenai selangkangan Kasim di belakangnya. Kasim itu menerima tendangan tanpa reaksi apapun di wajahnya. Lagi pula, tidak ada apa-apa di bawah selangkangannya, jadi ia sama sekali tidak takut dengan tendangan Lin An. Dari sudut pandang ini saja, memotong memang ada keuntungannya. Keempat Kasim itu semuanya adalah ahli bela diri. Mereka meraih tangan dan kaki Lin An, lalu mengangkatnya dari tanah dengan memegang lengan, kaki, dan telapak kakinya. An Dekuan tidak lupa memberi instruksi, jangan sakiti dia. Lin An meratap, Kasim An, kau membalas kebaikan dengan kebencian. Aku pernah menyelamatkan hidupmu. An Dekuan perlahan menghampiri Lin An, menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa kalau kita tidak membahas masalah ini, tapi kau telah memotong kaki kananku, yang masih dalam kondisi baik. Sekarang aku hanya memotong sebagian kecil kakimu, yang sudah merupakan belas kasihan bagimu. Kirim dia ke ruang pemurnian. 4 Kasim membawa Lin An keluar dari rumah Cheng En dan langsung menuju ruang penyucian di seberang jalan. Lin An begitu ketakutan hingga ia berteriak, tolong, tolong. An Dekuan berjalan santai di belakangnya, seolah sedang melihat domba yang akan disembelih, dan berkata lirih, percuma saja berteriak sekeras-kerasnya. Nanti kau akan mengerti bahwa manfaat menyucikan diri sungguh tak terhitung banyaknya. Ngomong-ngomong, nama belakangku Kuan, bukan An. Tubuh Lin An diborgol oleh 4 Kasim, membuatnya tak berdaya melawan. Ia menatap langit malam yang hitam pekat, tiba-tiba diliputi duka. Apakah aku datang ke dunia ini hanya untuk menjadi Kasim? Ia begitu bodoh mencoba menyelamatkan keluargaku. Tetapi pada akhirnya, ia bahkan tak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Lin An merasa benar-benar putus asa. Jika nyawanya direnggut, apalagi kebahagiaan dalam hidup ini? Beberapa orang berjalan perlahan di sepanjang jalan Suoyun menuju ruang penyucian. Kasim tua Kuan dan berjalan perlahan, tetapi tiba-tiba, matanya yang redup menyala, dan ia melihat 2 cahaya dingin melesat ke dadanya bagai angin dan kilat dalam kegelapan. Pupil mata Kuan dan tiba-tiba mengecil, dan pinggangnya yang semula bungkuk tiba-tiba tegak. Ia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan sebuah kekuatan telapak tangan yang tak terlihat menyapu. Udara di sekitarnya terhimpit oleh kekuatan dahsyat ini dan berhamburan ke kedua sisi seperti ombak. Panah bulu berkecepatan tinggi itu pun berhadapan dengan kekuatan dahsyat ini dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Swos! Sebuah anak panah bulu hitam melesat membentuk busur dari kanan, melewati penghalang yang diciptakan oleh kekuatan telapak tangan Kuan Dean, lalu melesat dari samping menuju tenggorokan Kuan Dean. Kasim tua itu sedikit mengernyit dan diam-diam memuji keterampilan memanahnya yang hebat. Tangan kirinya, bagaikan cakar burung, meraih anak panah bulu di udara dan menggenggamnya erat-erat di telapak tangannya. Anak panah itu sangat kuat. Meskipun dipegang oleh Kuan Dean, bulu ekor hitamnya masih bergetar hebat, seperti ikan yang berjuang mati-matian. Kuan Dean mendengus dingin, mengayunkan lengan kanannya, dan membiarkan lengan panjangnya jatuh ke deram batu di depan pintu. Meskipun deram batu itu tidak besar, beratnya masih sekitar 300 kg.
tetapi tampaknya tidak memiliki berat sama sekali, melayang ringan di udara. Kuan Dan tidak melihat betapa kerasnya ia mencoba, tetapi drum batu itu terbang ke arah tempat si pemanah bersembunyi dengan suara mendesing. Drum batu berkecepatan tinggi itu merobek langit malam dengan suara angin dan guntur. Melihat Kasim tua itu begitu kuat, Lin An lupa meminta bantuan. Ia menatap takjub ke arah datangnya drum batu itu. Jika seseorang terkena drum batu, bukankah mereka akan hancur berkeping-keping? Dari 3 anak panah bulu, ia samar-samar menduga Zhan Peng datang untuk menyelamatkan, dan ia pun tak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Zhan Peng. Gendang batu menghantam dinding dengan dentuman keras, dan dinding itu runtuh dengan bunyi gedebuk, membuat batu bata dan batu beterbangan kemana-mana. Kepulan asap memenuhi udara. Sesosok gelap muncul dari balik asap dan debu, mencabut anak panah dengan satu tangan dan dengan cepat menarik busurnya. Tali busur berdenting terus-menerus, dan serangkaian 7 anak panah, bagaikan meriam cepat, dilepaskan, semuanya diarahkan ke Kuan Dan. Kuan Dan mendesah, lengan bajunya yang panjang berkibar bagai awan hitam, 7 anak panah berbulu menancap di lengan bajunya bagai batu yang tenggelam ke laut. Berdiri tertiup angin, tubuhnya yang kurus dan punggungnya yang sedikit bungkuk membuat orang merasa sedikit khawatir, seolah-olah ia bisa tertiup angin kapan saja. Namun, ketika melihat tatapan matanya yang tajam, orang langsung menyadari kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tubuh kurusnya. 2 bab lagi telah hadir, mohon berikan saya suara bulanan Anda dan berlangganan. Punggung Kuan Dan semakin bungkuk, dan ia tampak seperti busur. Kini Kuan Dan bagaikan busur yang penuh kekuatan, busur yang memiliki kekuatan dahsyat untuk menghancurkan segalanya. Tubuhnya yang bungkuk tiba-tiba tegak, dan 8 anak panah bulu yang telah dikumpulkannya berbalik arah dan melesat ke arah pria berbaju hitam itu. Mata panah itu membelah malam dengan suara mendesis tajam. Mata panah yang melesat dengan kecepatan tinggi itu dengan cepat memanas akibat gesekan dengan udara, dan ujungnya mulai bersinar merah. Pria berbaju hitam, yang sudah memulai serangannya, terpaksa berhenti sejenak, menghunus pedang panjangnya dengan punggung tangan, dan menggunakannya untuk menangkis 8 anak panah berbulu yang ditembakkan ke arahnya. Setelah serangkaian benturan berdenting, pria berbaju hitam terpaksa mundur berulang kali untuk menyerap kekuatan dahsyat anak panah berbulu tersebut. Bilahnya tak mampu lagi menahan benturan terus-menerus dan patah, terbelah 2. Anak panah berbulu terakhir menembus jaring pelindung yang dijalin oleh pedang panjang dan langsung menuju ke tenggorokan pria berbaju hitam. Lelaki berpakaian hitam itu membungkukkan badannya ke belakang, hampir menyentuh tanah, sehingga dia dapat terhindar dari anak panah yang mematikan itu. Alis abu-abu Kuan Dan terangkat, dan gelang cendana merah di pergelangan tangannya jatuh ke telapak tangannya. Kuku-kukunya yang tajam mengiris benang merah itu bagai pisau. Ia memutar rosario di tangan kanannya dan melontarkannya dengan suara bo. Pria berbaju hitam itu berhasil menghindari 8 anak panah cepat, tetapi ia tak mampu menghindari manik rosario. Manik itu mengenai betisnya, membuatnya tak berdaya selain menahannya. Betis kanannya terasa seperti dihantam palu godam, dan rasa sakitnya bergema dengan suara retakan tulang yang khas. Ia terhuyung dan jatuh terduduk di debu yang masih bersih. Senyum sinis tersungging di sudut bibir Kuan Dan. Seketika, pedang tajam itu hanya berjarak 30 cm dari dadanya. Tangan kanannya yang keriput terulur. Jari tengah dan telunjuknya mencengkeram erat bila pedang itu, mencegahnya bergerak sedikit pun. Pembunuh itu menekan jarinya pada gagang pedang. Dentang. Pedang di dalam pedang. Sebilah bilah sempit muncul dari pedang panjang itu, dan tak lama kemudian, 3 bunga pedang es melesat lurus ke tenggorokan Kuan Dan. Dengan sekali sentakan, Kuan Dan mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, mematahkan bilah pedang menjadi 2 dan menembakkan masing-masingnya ke arah tubuh lawan. Pembunuh itu terpaksa menggunakan rapiernya untuk menangkis siulan pedang. Ia menangkis salah satunya, tetapi tak mampu menangkis ujung pedang berikutnya. Ujung tajam pedang itu menusuk bahunya bagai bintang dingin, lalu menembusnya. Kuan Dan tampak tak bergerak, tetapi tiba-tiba ia berada di belakang si pembunuh, tangan kanannya yang seperti cakar menampar punggungnya. Tanpa suara, potensi dahsyat itu melonjak bagai gelombang pasang, menghantam jantung dan pembuluh darah si pembunuh, merusak organ-organ dalamnya. Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. 2 kasih mendekat, masing-masing menahan salah satu pembunuh dan membuka cadar yang menutupi wajah mereka. Pemanah yang melancarkan serangan mendadak itu adalah Zhan Peng, dan yang menyerang Kuan Dan dari belakang adalah Murong Feiyan, yang dulunya detektif wanita paling berkuasa di ibu kota. Darah mengucur deras dari sudut bibir Murong Feiyan, membuat wajah pucatnya tampak semakin mengejutkan. Lin An tak pernah menyangka bahwa Murong Feiyan akan datang menyelamatkannya. Sesaat, ia merasa gembira sekaligus khawatir. Ia bertanya dengan suara gemetar, kenapa kau di sini?" Sebelum Murong Feiyan dan Zhan Peng sempat membuka mulut, Kuan Dan mengetuk udara, membungkam mereka tanpa suara. Ia berbisik, "Kirim mereka berdua ke rumah Cheng En dulu. Setelah urusanku selesai, kita akan menginterogasi mereka secara menyeluruh." Lin An menatap mata cerah Murong Feiyan yang menatapnya lekat-lekat. Ia tampak hendak mengatakan sesuatu,
Tetapi titik-titik akupunturnya yang bisu tertahan, mencegahnya mengeluarkan sepatah kata pun. Matanya merah, air mata berkilauan di dalamnya. Bibirnya bergerak, akhirnya menampakkan senyum secerah bunga musim semi. Senyum ini mengandung segalanya. Dari senyumnya, Lin An memahami isi hatinya, dan ia pun ikut tersenyum. Lin An tidak ingin terlalu banyak orang terlibat dalam masalah tersebut, tetapi ia mendapati keadaan malah semakin memburuk. Kasim tua itu keras kepala, dan ia tidak akan mudah mengubah keputusannya. Sama seperti ketika ia memutuskan untuk pergi ke ruang pemurnian dan memurnikan Lin An malam ini, ia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Lin An akhirnya tenang, tidak lagi meminta bantuan, dan tidak melawan sama sekali, karena ia akhirnya mengerti bahwa apapun yang ia lakukan, itu hanya akan melibatkan lebih banyak teman. Bahkan, jika ia melawan atau meminta bantuan, itu tidak akan ada gunanya. Nasibnya tampaknya sudah tak terelakkan. Dua kasih mengikat Lin An ke tempat tidur. Bau darah tercium di ruangan itu. Berbaring di tempat tidur yang dingin, Lin An memejamkan mata, tak hanya berpikir, tetapi juga berusaha menenangkan diri. Kuan Daan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua Kasim untuk keluar. Suara pintu besi yang ditutup bergema di ruang pembersihan yang kosong. Lin An membuka matanya dan di bawah cahaya dingin, ia melihat Kasim tua Kuan Daan memegang pisau tajam di tangannya. Ia duduk di kursi di seberang dan memotong kukunya sembarangan. Pisau ini pasti digunakan untuk membersihkan diri. Kasim tua ini sungguh menjijikan. Ia sama sekali tidak tahu konsep sterilitas. Setidaknya kau pakai alkohol untuk mendisinfeksi. Kuan Daan berkata, aku tak pernah menyangka seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kau datang kepadaku dengan rencana cadangan. Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu mereka akan mengikutiku. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mereka mengikutiku diam-diam atas inisiatif mereka sendiri. Tolong biarkan mereka pergi. Mereka ingin membunuh Zajia. Apa kau pikir aku akan membiarkan dua orang yang ingin membunuhku pergi? Apa kau pikir Zajia merasa hidupnya terlalu panjang? Lin An berkata, jika bukan karena campur tangan Murong Feiyan, aku tidak akan pernah membawamu dan putri kecil ke Kuilan Ruo. Jika bukan karena Murong Feiyan yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu, putri kecil itu tidak akan tiba dengan selamat di Siesho. Dia adalah penyelamat putri kecil, dan kau tidak boleh membunuhnya. Kuan Daan mencibir. Bahkan jika aku membunuhnya, siapa yang akan tahu? Tatapan dinginnya tertuju pada Lin An bagai pisau cukur. Lin An berkata, biarkan mereka pergi. Aku berjanji padamu, aku akan masuk istana untuk melayani kaisar. Kuan Daan tertawa, lalu perlahan berdiri dari kursinya dan berjalan menghampiri Lin An. Pisau cukur dingin berbau darah itu menekan pipi Lin An, menggerakkannya sedikit demi sedikit hingga mencapai tenggorokannya. Sungguh romantis. Kau rela mengorbankan nyawamu demi menyelamatkan orang tuamu. Demi Murong Feiyan, kau bahkan rela mengorbankan nyawamu. Ceka. Sepertinya gadis itu lebih penting bagimu daripada orang tuamu. Lin An berkata, mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika kau membebaskan mereka dan menyelamatkan orang tuaku, aku akan melakukan apapun untukmu. Jadi, kamu setuju untuk menyucikan dirimu? Lin An menggertakkan giginya, menutup matanya, dan mengangguk penuh semangat. Kuan Daan perlahan menggerakkan pisau di tangannya ke tenggorokannya, sepertinya kamu sangat tidak mau menyerah. Lin An berkata, Kasim Kuan, bisakah kau menjawab pertanyaanku? Menjelaskan. Jika kamu bisa memulai lagi, apakah kamu masih akan memilih untuk memasuki istana setelah dikebiri? Otot-otot di sudut bibir Kuan Daan tiba-tiba berkedut, dan pisau di tangannya meluncur dari tenggorokan Lin An ke pinggangnya, membuat Lin An ketakutan dan berteriak keras. Bila pisau itu menembus celana dalam Lin An, tetapi ujung pisaunya tidak melukai kulitnya. Setelah jeda singkat, ujung pisau itu bergerak, dan ikat pinggang Lin An pun terpotong. Lin An merasakan hawa dingin yang menusuk menembus pakaian dalamnya dan langsung merasuk ke dalam tubuhnya. Rasa dingin ini membuat seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tangan dan kakinya mati rasa, dan bibirnya mulai bergetar. Jika waktu dapat diulang, ia lebih baik mati di dunia lampau daripada terlahir kembali di sini sebagai seorang Kasim. Kuan Din bertanya, apakah kau meremehkanku? Apakah kau pikir aku bukan manusia atau hantu? Lin An menatap mata Kuan Daan yang agak sinting dan merasa takut dalam hatinya. Tetapi apa gunanya takut sekarang? Ia berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika memang sudah begini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah meremehkanmu. Aku hanya merasa kasihan padamu. Kuan Daan seolah mendengar hal terlucu di dunia. Ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, yang berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Mengasihaniku? Apa hakmu untuk mengasihaniku? Aku telah mempertaruhkan nyawaku demi kaisar, aku telah mengabdikan hidupku untuk Dakang, dan aku sangat disayangi kaisar. Sepatah kata dariku dapat menentukan hidup dan mati keluarga Huemyu. Aku bisa mengampuni nyawamu, tetapi aku juga bisa membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian.
Lin An berkata, kau tak punya keluarga, tak punya teman, jadi apa gunanya punya kekuasaan? Sehebat apapun dirimu, bisakah kekuasaan itu lebih besar daripada kekuasaan kaisar? Kau mempertaruhkan nyawamu untuknya. Tapi apakah dia benar-benar menganggapmu sebagai dermawannya? Di matanya, kau hanyalah seorang pelayan. Apa kau pikir dia peduli hidup atau matimu? Dia hanya menganggap semuanya tanggung jawabmu. Kuan Dan merasa jantungnya seperti ditusuk jarum. Tiba-tiba ia mengayunkan telapak tangannya dan memukul dada Lin An. Lin An merasa dadanya sesak dan segalanya menjadi gelap di depan matanya. Setelah koma sebentar, Lin An perlahan terbangun. Hal pertama yang ia rasakan saat terbangun adalah rasa takut. Kasim tua itu menamparnya hingga pingsan. Ia takut telah merenggut nyawanya saat ia tak sadarkan diri. Ya Tuhan, jika seperti itu, apalagi kesenangan yang akan kumiliki di masa depan? Namun tak lama kemudian ia tidak merasakan nyeri di antara kedua kakinya, jadi bagian vitalnya seharusnya masih ada. Kuan Dan juga telah kembali ke kursinya dan duduk. Dilihat dari ekspresinya, ia tampak telah kembali tenang. Lin An tak kuasa menahan rasa sedikit menyesal. Seharusnya ia tidak memprovokasi Kasim tua tadi. Kuan Din berkata, saya berubah pikiran. Lin An tertegun dan bertanya, apa? Mungkinkah ucapannya barusan telah membuat Kasim tua itu benar-benar marah? Dan Kuan Dan begitu marah hingga ingin membunuh seluruh keluarganya? Jika memang begitu, ia pasti akan menyesalinya. Kuan Din bertanya, jika aku meninggalkan keturunanmu, apakah kamu akan setia dan membantuku? Lin An sangat gembira ketika mendengar bahwa ia bisa meninggalkan hidupnya. Ia mengangguk berulang kali dan berkata, Kasim Kuan, jika kau bisa membiarkanku pergi, aku bersedia melewati api dan air untukmu. Jika itu belum cukup, aku akan mengakuimu sebagai ayah baptisku dan bahkan mengambil nama belakangmu. Kuan Dan sepertinya kembali tersentuh oleh Lin An. Ia mendesah pelan dan berkata, aku tidak seberuntung itu. Aku tidak akan bisa punya keturunan seumur hidup ini. Ia menepuk sandaran tangan kursi dengan tangan kanannya dan berkata, aku bisa memilih untuk tidak menyucikanmu. Aku juga bisa mengampuni kedua rekanmu. Aku bahkan bisa meyakinkan Kaisar untuk mengampuni nyawa seluruh keluarga Huemyu. Tapi, hati Lin An mencelos mendengar perubahan peristiwa ini. Kasim tua itu jelas bukan orang yang mudah ditipu, dan siapa yang tahu syarat berat apa yang akan diajukannya. Namun kemudian ia berpikir, seburuk apapun keadaannya, tak ada yang lebih buruk daripada dikebiri dan dikirim ke istana. Selama Kasim tua itu bisa membantunya melakukan hal tersebut, bahkan jika itu berarti memintanya untuk membantu membunuh seseorang, ia akan mempertimbangkannya. Lin An berkata, katakan padaku. Lin An berkata, bisakah kau masuk istana tanpa dikebiri? Kuan Dan berkata, selama saya memberi anggukan, tidak ada yang mustahil. Lin An menghela napas lega ketika mendengarnya mengatakan ini. Astagaan, Kasim tua ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Dia tidak memberitahuku sebelumnya. Jika aku bisa tetap hidup dan masuk istana, bukankah itu berarti aku akan mengikuti jejak saudara Xiao Bao? Lumayan, Kok. Dia mengangguk dan berkata, setuju. Turunkan aku dulu. Aku ketakutan berbaring di tempat tidur ini, dan aku tidak mungkin bisa bicara soal kerja sama denganmu. Kuan Dan berdiri dan berjalan ke arahnya. Seperti dugaannya, ia menggunakan pisau untuk memotong sabuk kulit yang mengikat tangan dan kaki Lin An. Lin An mengusap tangan dan kakinya yang mati rasa. Tanpa disadari Kuan Dan, ia diam-diam mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh bagian bawahnya. Meskipun rasa sakit itu masih ada, menyentuhnya dengan tangannya terasa menenangkan. Yakin penisnya masih utuh, Lin An akhirnya merasa lega. Ia tidak yakin apakah ia akan mengalami efek samping akibat shock tersebut. Setelah tenang, Lin An langsung memikirkan sebuah masalah jika ia harus memasuki istana. Bagaimana ia bisa berjalan bebas bersama anak kesayangannya? Orang lain bukanlah orang bodoh. Jika ia keceplosan, Kaisar kemungkinan besar akan mencincangnya. Baiklah, kata Lin An, tapi bagaimana aku bisa menyembunyikan benda sebesar ini dari orang lain? Kuan Dan mencibir, kalau kau ingin hidup nyaman di istana, jangan pamer kemana-mana. Setelah kau menjadi biksu, kau akan punya waktu untuk memulihkan diri. Sebulan sudah lebih dari cukup untukmu. Aku akan mengajarimu tata krama istana, membantumu memahami seluk-beluk hubungan di istana, dan juga mengajarimu cara menyimpan barang-barang yang tidak perlu. Lin An tertegun dan bertanya, bisakah ini disembunyikan? Kuan Din bertanya, apakah kamu masih perawan? Lin An berkata, mungkin benar. Ia tidak berbohong tentang itu. Lagi pula, ia telah menjadi orang bodoh hampir sepanjang hidupnya. Dan mungkin, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk kehilangan keperawanannya saat ia masih idiot. Bahkan setelah sadar kembali, bahkan jika ia memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kuan Dan berkata, ada teknik yang disebut pengangkatan yin dan penyusutan yang. Jika Anda masih perawan, mempraktikannya akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Anda tidak perlu menyamar setiap hari. Jika seseorang memeriksa Anda,
Anda bisa menggunakan teknik ini untuk menarik penis Anda. Mungkinkah ini? Lin An tercengang. Apa? Kamu tidak mau belajar? Lin An buru-buru berkata, aku ingin. Aku memimpikannya. Kasim Kuan, cepat ajari aku keterampilan ini. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kuan Dan berkata dengan senyum sinis, jangan khawatir, mari kita selesaikan kesulitan hari ini dulu. Semua orang tahu aku membawamu ke sini untuk membersihkan diri. Kau tidak bisa pergi begitu saja, kan? Ini bukan sekadar kata-kata. Lin An tidak dapat menahan perasaan gelisah apalagi yang diinginkan Kasim Kuan. Kuan Dan berkata, jangan takut. Kau harus berdarah. Apa kau benar-benar ingin aku berdarah untukmu? Lin An menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Tapi, pisaumu tidak bisa digunakan. Lin An digotong kembali ke rumah Cheng En oleh dua kasih muda. Untungnya, ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Perasaan bahagia setelah selamat dari musibah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan kebanyakan orang. Lin An terbaring di atas tandu, menutupi selangkangannya dengan tangan, dan kerudungnya yang tebal berlumuran darah. Kedua Kasim itu sama-sama berpengalaman, dan tatapan mereka penuh simpati ketika menatap Lin An. Rasa sakit fisik setelah ditahbiskan menjadi biksu hanyalah hal sekunder, sementara siksaan batin adalah yang terberat. Menengok kembali kehidupan mereka sebelum ditahbiskan, mereka hampir melupakannya. Meskipun hanya sebagian kecil tubuh mereka yang terpotong, hal itu mengubah seluruh hidup mereka. Kuan Dan mengatur agar Lin An beristirahat, dan meminta para Kasimnya menyiapkan kereta untuk meninggalkan istana Cheng En pada malam hari. Seluruh ruangan di rumah Cheng En terasa sesak. Meskipun Lin An sangat tidak senang dengan perasaan ini, ia terpaksa melanjutkan pertunjukannya. Sepertinya ia harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Jika ia bangun dari tempat tidur dan berjalan cepat, para Kasim di sekitarnya pasti akan curiga. Kasim muda Fugui, yang sebelumnya menjaga gerbang, bertugas melayani Lin An. Karena Lin An memasuki rumah Cheng En dengan mengenakan topeng, Fugui tidak mengenalinya sebagai orang yang datang mengunjungi Kasim Kuan dengan membawa token kayu hitam. Fugui melirik Lin An yang terbaring di tempat tidur dan mendesah, rasa sakitnya pasti luar biasa, kan? Saya dikebiri saat berusia 7 tahun. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga saya tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Saya pikir saya akan mati, tetapi saya berhasil melewatinya. Kudengar semakin tua, semakin sakit pengebiriannya. Anda tidak terlihat seperti berasal dari keluarga biasa. Mengapa Anda memilih jalan ini? Lin An takut kata-katanya akan mengungkap kesalahan, jadi dia hanya berpura-pura bodoh dan tidak mengatakan apapun. Fugui berkata, saking sakitnya, kamu sampai nggak bisa ngomong, ya? Hei, minum air. Kamu nggak boleh makan sampai besok pagi. Aku akan membuatkanmu bubur. Lin An menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin minum. Fugui tiba-tiba teringat sesuatu aku hampir lupa. Aku harus mengurangi minum air dan jarang ke toilet, kalau tidak, aku mungkin akan pingsan karena kesakitan. Lin An akhirnya berkata, terima kasih. Fugui berkata, jangan berterima kasih padaku. Manajer umum Kuanlah yang mengatur agar aku mengurusmu. Dia sangat peduli padamu. Lin An menutup matanya dan berkata, saya sedikit lelah dan ingin beristirahat sejenak. Fugui berkata, baiklah, kamu istirahat dulu. Aku akan menunggu di luar. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja aku. Saat Fugui menutup pintu dan pergi, seluruh ruangan menjadi gelap dan sunyi. Berbaring di ruangan tanpa jendela ini, tanpa secercah cahaya bintang, Lin An teringat orang tuanya, Murong Feiyan dan San Peng, dan bertanya-tanya apakah Kuan Dan dapat menepati janjinya. Saat itu, Kuan Dan telah tiba di penjara Kementerian Kehakiman. Dengan medali emas yang dianugerahkan oleh Kaisar, ia dapat keluar masuk tempat manapun di kota kekaisaran dengan bebas. Kini, Lin Buei telah lama dilucuti seragam dan topi resminya, pakaian dalamnya yang putih kotor. Ia duduk sendirian di selnya yang berukuran 2 kaki persegi, menatap kosong ke jendela yang tingginya hanya 1 kaki di dinding di atasnya. Ia telah dikurung di sel ini sejak ia dipenjara. Meskipun Kementerian Kehakiman belum mengadilinya, Lin Buei sudah tahu nasibnya kematian tak terelakkan. Semua orang takut mati, dan Lin Buei pun tak terkecuali. Namun begitu ia menyadari peluangnya untuk bertahan hidup telah sepenuhnya berakhir, ketakutannya sirna. Kematian tetap tak terelakkan. Tuduhan berkolusi dengan Li Tianheng untuk menumbangkan negara saja sudah cukup untuk menghukum mati seluruh keluarganya. Pintu besi penjara berderit. Lin Buei mengerutkan bibir. Saat itu tengah malam, dan mungkin ini bukan hal yang baik. Mungkinkah seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk diadili di pengadilan? Cahaya redup menerangi sel itu, dan sebuah suara melengking dan dingin terdengar dari belakang. Berkata, tunggu aku di luar. Ada pesan pribadi dari Yang Mulia yang ingin kusampaikan. Ya. Setelah mendengar instruksi Yang Mulia, Lin Buei perlahan berbalik dan melihat pengawas rumah tangga Kekaisaran Kuan Dan, mengenakan jubah kekaisaran,
perlahan mendekat dengan lentera di satu tangan dan kotak makanan di tangan lainnya. Guan Dan telah lama menjabat sebagai kasim pribadi putra mahkota, Long Yelin, dan nasibnya mengikuti jejak Long Yelin. Sekarang setelah Long Yelin akhirnya naik tahta, Guan Dan telah naik menjadi kepala 12 rumah tangga kekaisaran, pengawas rumah tangga kekaisaran. Dia bisa dibilang salah satu tokoh paling berkuasa di kota kekaisaran, mengawasi semua aspek ritual, peradilan pidana, tugas administratif, dan sidang. Dia memegang pangkat-pangkat keempat, dan meskipun pangkatnya lebih rendah dari Lin Buei, dia sangat disukai oleh kaisar dan menikmati akses harian ke kaisar, membuatnya mendapatkan rasa hormat tertinggi dari semua pejabat. Guan Dan menggantungkan lentera di dinding, meletakkan kotak di depan Lin Buei, dan mengeluarkan sepanci anggur dan 2 piring lauk pauk dari dalamnya. Hati Lin Buei mencelos ketika melihat kendi anggur itu. Sepertinya kaisar benar-benar tidak ingin dia hidup lebih lama lagi. Guan Dan pasti datang untuk memberinya anggur beracun. Lin Buei berkata dengan muram, "Kasim Guan, apakah kaisar yang mengirimu ke sini?" Guan Dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menuangkan segelas anggur dan menyerahkannya kepadanya. Hu Buei mengambil gelas anggur, memandangi isinya, mendesah, dan berkata, "Aku tak percaya aku tak akan melihat matahari besok. Kasim Guan, bisakah kau memberiku waktu untuk menyiapkan pena, tinta, kertas, dan batu tinta? Aku ingin menulis surat untuk kaisar." Guan Dan bertanya, "Apakah menurutmu itu perlu? Apakah kaisar akan berminat membaca suratmu?" Hu Buei menghela napas lagi dan berkata, "Baiklah, Kasim Guan, tolong beritahu kaisar bahwa aku, Lin Buei, setia kepada Kang Agung dan sama sekali tidak berniat memberontak. Aku tidak tahu menahu tentang upaya Li Tianheng untuk mendirikan rezimnya sendiri." Guan Din bertanya, "Bukankah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang?" Hu Buei bertanya, "Bisakah Anda, Kasim Guan, membantu membujuk kaisar untuk mengampuni nyawa keluarga saya, dan membiarkan saya, Lin Buei, menanggung semua kesalahan?" Guan Dan berkata, "Mari kita minum segelas anggur ini dulu." Hu Buei, yang benar-benar putus asa, mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggur dalam sekali teguk. Guan Dan mengambil cangkir kosong itu, menuangkannya lagi, dan berbisik, "Anda telah menjadi Menteri Pendapatan di Dakang selama bertahun-tahun, dan Anda telah memberikan kontribusi yang besar bagi Dakang. Tanpa manajemen Anda yang cermat, keuangan Dakang tidak akan dapat mempertahankan pertumbuhan yang stabil selama bertahun-tahun." Hu Buei meminum segelas anggur lagi. Guan Dan berkata, "Kalian keliru karena memakzulkan putra mahkota dan memfitnah Perdana Menteri bersama orang lain. Kalian harus tahu bahwa sejak zaman dahulu, putra sulung selalu menjadi penerus tahta. Demi kepentingan pribadi kalian, kalian menghasut pangeran ketiga, menipu kaisar, dan mencari pengakuan serta dukungan, yang menyebabkan putra mahkota digulingkan oleh Yang Mulia, dan negara kita yang agung hampir jatuh ke tangan para pengkhianat. Jika bukan karena kekayaan Yang Mulia, saya hampir mati di tangan kalian para pengkhianat." Lin Buei berkata dengan tenang, "Entah pangeran tertua naik tahta atau pangeran ketiga naik tahta, dunia akan selalu menjadi milik keluarga Long, dan Dakang akan tetap menjadi Dakang di masa lalu. Hanya berdasarkan masalah ini, bukankah agak mengada-ada menuduhku berkhianat? Di istana, di tengah pertikaian politik, aku mengakui telah salah menilai situasi, tetapi aku sangat setia kepada Kang Agung. Selama bertahun-tahun, sejak aku menjabat sebagai Menteri Pendapatan, aku telah bekerja keras untuk Kang Agung. Melalui usahaku yang tak kenal lelah, perbendaharaan Kang Agung telah berkembang. Sekalipun aku belum berkontribusi, aku telah bekerja keras. Yang Mulia, setelah naik tahta, ingin menghukumku karena tidak hormat. Aku tidak punya keluhan, tetapi aku ingin mengampuni istri dan anak-anakku. Aku berharap Kasim Guan akan menyampaikan kepada Yang Mulia, memohon belas kasihan dan mengampuni nyawa seluruh keluarga Huku. Bahkan dalam kematian, aku, seorang menteri yang bersalah, dapat beristirahat dengan tenang." Lin Buei menangis di titik emosional ini. Ia tahu betul itu. Sekalipun ia bicara, itu akan sia-sia. Tapi jika ada secercah harapan, ia harus mengatakannya. Jika ia tidak bicara sekarang, ia takut tak akan pernah punya kesempatan lagi. Mengambil gelas anggur ketiga dari Guan Dan, Lin Buei melanjutkan, "Saya ingat mendiang kaisar pernah menganugerahkan kepada leluhur keluarga Lin saya sebuah sertifikat besi bertulis merah, yang menyatakan bahwa jika ada anggota keluarga Lin saya yang melakukan kejahatan di masa mendatang, sertifikat besi bertulis merah itu akan menyelamatkan seluruh keluarga Lin dari kematian." Guan Dan tersenyum sinis dan bertanya, "Di mana buku merah dan sertifikat besi itu sekarang?" Lin Buei berkata, "Ketika putraku berangkat ke Qingyun untuk bertugas, aku memberinya buku merah dan sertifikat besi itu untuk dibawanya." Guan Dan mengangkat sesuatu di tangannya dan melambaikannya di depan Lin Buei sambil berkata, "Lihat baik-baik, apakah ini?" Di bawah cahaya lentera, Lin Buei tercengang ketika melihat bahwa sertifikat besi bertulisan merah di tangan Guan Dan adalah sertifikat yang sama persis dengan yang diberikan kepada keluarga Lin oleh mendiang kaisar. Ia bergumam, "Bagaimana mungkin itu terjadi padamu?" Ketakutan yang mendalam langsung mencengkeramnya.
Lin An sebelumnya telah mengutus Liang Dazuang untuk mengantarkan surat. Gosok-gosokan yang dibawa Liang Dazuang menegaskan bahwa sertifikat besi bertulisan merah itu telah ditemukan oleh putranya, namun kini berada di tangan Kuan Dean. Hanya ada satu kemungkinan putranya berada di tangan Kuan Dean. Hu Buei bertanya dengan suara gemetar, "Kasim Kuan, dari mana kau mendapatkan segel merah dan sertifikat besi ini?" Kuan Dean berkata dengan tenang, "Tentu saja itu diberikan kepadaku oleh putra kesayanganmu sendiri." "An?" Kuan Dean mengangguk dan berkata, "Merupakan suatu berkah bagimu untuk memiliki putra seperti dia." Hu Buei merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ketakutan terburuknya akhirnya terwujud. Ia praktis memohon, "Kasim Kuan, dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kuharap kau mengasihaninya dan mengampuni nyawanya, mengingat usianya yang masih muda dan kepolosannya. Aku akan memikul semua tanggung jawab." Kuan Dean berkata, "Cinta antara ayah dan anak begitu dalam. Saya sungguh tersentuh. Anda tidak minum racun, dan Yang Mulia tidak mengancam akan membunuh Anda." Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, "Saya tidak datang mencari Anda atas perintah Yang Mulia, tetapi karena putra Anda menemukan saya." Hu Buei tampak bingung. Ia tidak mengerti bagaimana putranya bisa terlibat dengan tokoh populer di sekitar Kaisar Baru. Kuan Dean berkata, "Aku berutang budi pada Lin An. Lebih tepatnya, putri kecil itu berutang budi padanya." Ia kemudian menceritakan secara singkat bagaimana Lin An menyelamatkannya dan putri kecil itu. Mendengar hal ini, Lin Buei terkejut sekaligus bahagia. Ia tidak menyangka putranya akan menyelamatkan putri kecil itu secara kebetulan. Dengan begitu, anak itu tidak hanya polos, tetapi juga berjasa. Jika Kasim tua dan putri kecil itu sama-sama bersyukur, maka dengan pengaruh mereka di hadapan raja yang baru, mereka mungkin dapat membantu keluarga Lin terhindar dari bencana. Kuan Dean berkata, "Putramu sungguh baik. Aku tadinya tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Huemyu, tetapi ketulusan Lin An menyentuh hatiku. Ia menawarkan diri untuk menebus dosa keluarga Lin dan memutuskan untuk masuk istana dan melayani kaisar." "Apa?" Pandangan Lin Buei menggelap saat mendengar ini, dan ia hampir pingsan. Ia hanya memiliki satu putra, dan ia tentu mengerti apa artinya memasuki istana untuk melayani kaisar. Bukankah itu berarti menjadi Kasim? Dan apakah itu berarti keluarga Lin akan punah? Ia berseru, "Ini sama sekali tidak bisa diterima." Kuan Dean berkata, "Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Lin An telah memutuskan untuk melakukan ini. Aku akan menjadi perantara bagimu di hadapan kaisar, tetapi kau telah melakukan terlalu banyak dosa di masa lalu. Sekalipun kaisar mengampuni kematianmu, kau tak bisa lepas dari rasa bersalahmu. Pengasingan ke perbatasan barat mungkin merupakan jalan terbaik bagi keluargamu." Hu Buei menangis terseduh-seduh, teringat putranya yang rela mengebiri dirinya sendiri demi masuk istana demi menyelamatkan keluarga Hu. Ia merasa sangat bersalah dan berkata dengan sedih, "Anakku yang malang." Kuan Dean berkata, "Selama Anda memiliki pegunungan hijau, Anda tidak akan pernah kekurangan kayu bakar. Selama Anda bisa menyelamatkan hidup Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. Yang Mulia menghargai bakat dan bahkan mungkin akan mempekerjakan Anda kembali di masa depan. Putra Anda cerdas dan pasti akan segera meraih kesuksesan." Hu Buei baru saja meneteskan air mata. Apa gunanya putranya menjadi Kasim? Bahkan jika ia meraih kejayaan, kebahagiaan apa yang ada dalam hidupnya? Ia sempat patah hati. Ia bisa saja mengatakan bahwa situasi saat ini sepenuhnya salahnya sendiri. Jika ia tidak haus kekuasaan, mengapa ia menikahi Li Tianheng dan mengabdi di istana? Seharusnya ia tetap netral dan jujur. Dan mengapa ia harus melibatkan keluarga Lin dan putranya? Kuan Dean berkata, "Ingat, jangan mengecewakan anakmu." Sejak tiba di Cheng'en Mansion, Lin An kembali menjalani kehidupan yang nyaman dan tentram. Kasih muda, Fu Gui, telah merawatnya dengan sangat baik, dan ia terbaring di tempat tidur selama 3 hari. Berpura-pura baik-baik saja. Satu-satunya koneksinya dengan dunia luar hanyalah Fu Gui. Kuan Dean belum muncul, dan selama 3 hari ini, Lin An tidak hanya mengkhawatirkan orang tua dan keluarganya, tetapi juga Zhan Peng dan Murong Feiyan, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Lin An bahkan bertanya kepada Fu Gui tentang hal ini, tetapi ia hanyalah seorang Kasim kecil yang melakukan pekerjaan serabutan dan tidak tahu apa yang terjadi malam itu, apalagi upaya pembunuhan itu. Adapun Kuan Dean, konon ia tidak pernah ke Cheng'en Mansion selama beberapa hari, karena sibuk mempersiapkan penobatan kaisar. Pada pagi hari keempat, Kuan Dean akhirnya tiba di rumah Cheng'en untuk mengunjungi Lin An. Ketika Lin An mendengar kedatangannya, ia melompat dari tempat tidur. Kuan Dean melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Fu Gui untuk pergi, lalu menutup pintu dengan santai. Cahaya di setiap ruangan di Cheng'en Mansion sangat redup, dan lampu harus dinyalakan bahkan di siang hari. Lin An telah berbaring di ruangan gelap ini selama 3 hari 3 malam, dan ia menjadi tidak sabar. Kuan Dean mendesah pelan dan berkata, "Kau benar-benar tak bisa menahan amarahmu lagi. Kalau ada yang punya motif tersembunyi melihatmu seperti ini,
Mereka tak akan percaya kau baru 3 hari disucikan. Lin An bertanya, Kasim Kuan, bagaimana keadaan ayahku? Kuan Daan berkata, dia masih ditahan di penjara Kementerian Kehakiman. Saya belum sempat bertemu Kaisar. Lin An mendesah dalam hati. Tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Kuan Daan adalah pria yang cerdik dan licik. Meskipun telah berjanji, sulit untuk mengatakan apakah ia benar-benar akan membantunya menyelamatkan rakyatnya. Lagi pula, Kaisarlah yang pada akhirnya dapat menentukan nasib keluarga Hu. Jika ia bertekad untuk memusnahkan keluarga Hu, Kuan Daan akan kesulitan untuk membalikan keadaan. Memikirkan hal ini, suasana hatinya kembali berat. Lin An tahu bahwa mendesaknya tidak ada gunanya. Inisiatif sepenuhnya ada di tangan Kuan Daan. Untuk saat ini, ia tidak punya pilihan selain mematuhi rencananya. Lin An berbisik, Kasim Kuan, di mana kedua temanku sekarang? Kuan Daan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Murong Feiyan dan yang lainnya? Lin An mengangguk. Kuan Daan berkata dengan dingin, Murong Feiyan, sebagai seorang polisi, sebenarnya telah melanggar hukum dengan sengaja dan berani membunuh saya. Dia harus dieksekusi sesuai hukum. Lin An tidak dapat menahan rasa cemasnya ketika mendengar dia mengatakan ini. Kamu jelas-jelas berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkan mereka pergi. Kuan Daan menatap Lin An dengan tenang menggunakan tatapan matanya yang dalam. Ia menyadari bahwa Lin An masih memiliki banyak kelemahan. Hal ini menyangkut nyawa anggota keluarga dan teman-teman Hu. Mungkin tidak baik bagi seseorang untuk terlalu peduli dengan kasih sayang dan perasaan keluarga. Lin An berkata, jangan lupa, berkat Murong Feiyan, putri kecil itu bisa tiba dengan selamat di Siesho. Kuan Di bertanya, kamu sangat peduli padanya. Apakah kamu menyukainya? Lin An tercengang mendengar pertanyaannya. Kuan Daan berkata, jangan pernah lupakan statusmu. Sejak kau dikebiri, kau telah menjadi Kasim. Kau tidak bisa mencintai perempuan. Jika kau kehilangan kendali dan membocorkan rahasia ini, kau tidak hanya akan kehilangan nyawamu, tetapi juga akan melibatkan banyak orang yang terkait denganmu. Lin An berkata, jangan lupakan syarat-syarat yang kuberikan saat mengizinkanmu memasuki istana. Kuan Daan berkata, kau tidak berhak menuntut. Aku sedang membantumu sekarang, jadi aku tidak perlu mengemis apapun. Aku datang ke sini hari ini untuk mengajarimu beberapa keterampilan. Sebulan lagi, kau akan memasuki istana. Jika kau tidak ingin dipermainkan orang lain, lebih baik kau tinggalkan semua pikiran egoismu dan belajarlah dariku dengan jujur. Lin An mengangguk dan berkata, apa yang harus dipelajari? Kuan Daan berkata, istana kekaisaran adalah tempat paling berbahaya di dunia. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke sana. Dan semua orang akan tahu kau milikku. Aku selalu berada di sisi putra mahkota, dan beliau memperlakukanku dengan baik. Namun, semakin dekat aku dengannya, semakin banyak orang yang akan menganggapku sebagai musuh mereka. Beberapa orang terus-menerus ingin membunuhku, dan hanya ketika aku mati merekalah yang dapat menggantikanku. Aku memintamu untuk pergi ke istana, bukan hanya menjadi mataku, tetapi juga telingaku, dan di saat-saat genting, menjadi mulutku. Jadi, kau harus belajar membaca ekspresi orang, membedakan yang benar dari yang salah, tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan berpikir bahwa menjadi hakim daerah yang baik di kota perbatasan kecil berarti kau memenuhi syarat untuk posisi di istana kekaisaran, dan jangan memandang rendah orang-orang seperti kami. Kurangnya keinginan membuat seseorang kuat. Dalam hal kekerasan hati, siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kami? Lin An tahu bahwa apa yang dikatakan Kuan Daan benar, tetapi ia merasa sedikit bingung. Mengapa Kuan Daan memilihnya? Apa tujuannya membiarkannya menyelinap ke istana? Kuan Daan berkata, setelah kaki kananku cedera, latihan bela diriku tak kunjung berkembang. Aku telah memprovokasi banyak musuh di masa lalu, dan cepat atau lambat, mereka semua akan datang untuk membalas dendam. Aku akan mengajarimu seni bela diriku agar kau bisa melindungi dirimu sendiri di istana dan keahlianku yang kuwariskan seumur hidupku tidak akan hilang. Kuan Daan berkata, sekalipun kau berbakat, bagaimana kau bisa menguasai seni mengangkat in dan mengecilkan yang tanpa kerja keras selama 3 hingga 5 tahun? Lin An tak kuasa menahan napas. Dalam 3 sampai 5 tahun, asalkan orang tua dan teman-temannya bisa kabur, ia bisa kabur dari istana. Mungkinkah ia harus menjadi Kasim di istana seumur hidupnya? Tapi lagi pula, ia tidak dikebiri, ia Kasim palsu. Bagaimana mungkin ia bisa menyelinap ke istana? Jika ketahuan, ia pasti akan dieksekusi bersama seluruh klannya. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, lebih baik aku tetap di luar untuk saat ini. Aku akan berlatih keras selama 3 sampai 5 tahun. Dan setelah aku menguasai keterampilanku, aku akan masuk istana untuk melayani kaisar. Kuan Daan tertawa mendengarnya, dan Lin An pun ikut tertawa. Namun, melihat tawa Kasim tua itu begitu licik dan jahat, dengan niat jahat, ia merasa gugup di dalam hati. Dan ia tidak tahu rencana jahat apa yang dipikirkan Kuan Daan untuk menipunya. Kuan Daan berkata, seni bela diri yang saya latih disebut Wu Jianjue.
Seperti yang dikatakan Sang Buddha, penderitaan di neraka Wujian bersifat abadi dan abadi, sementara umur panjang adalah musibah besar di neraka Wujian. Neraka Wujian adalah yang paling menyiksa dari 8 neraka dan yang terendah dari 18 neraka. Siapapun yang dikirim ke sana tidak memiliki harapan untuk lolos dan harus menanggung 5 jenis siksaan tanpa akhir. Yang pertama adalah Wujian, yang berarti siksaan terus-menerus. Yang kedua adalah Wujian, yang berarti setiap bagian tubuh disiksa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang ketiga adalah Wujian, yang berarti semua alat penyiksaan digunakan. Yang keempat adalah Wujian, yang berarti tidak ada rasa hormat bagi pria atau wanita. Yang kelima adalah Wujian, yang berarti siklus hidup dan mati terus berlanjut, dengan kematian berulang yang tak terhitung jumlahnya dan siksaan tanpa akhir. Kuan Daan berkata, sekalipun kau bisa menunggu 3 atau 5 tahun, aku tidak bisa. Lin An berkata, lalu apa yang harus kulakukan? Aku bukan ahli bela diri yang berbakat. Bagaimana kalau kau tidak mengizinkanku menjadi Kasim saja? Setidaknya aku punya kemampuan penyembuhan. Bagaimana kalau kau mengirimku ke rumah sakit kekaisaran dan menjadikanku tabib kerajaan? Kuan Daan mengangguk perlahan dan berkata, mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Belum terlambat untuk memikirkannya sekarang. Wajah Lin An penuh harap. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan pijakan di rumah sakit kekaisaran dengan keahlian medisnya. Terlambat. Kuan Daan tiba-tiba mengayunkan tangannya, telapak tangan kanannya yang kering bagaikan cakar burung menampar puncak kepala Lin An. Lin An terkejut dan membuka mulut untuk berteriak, tetapi ia merasakan udara yang sangat dingin dan menusuk-menusuk kepalanya. Ia langsung membeku, mulut dan lidahnya mati rasa. Udara dingin itu terus-menerus menembus tubuhnya. Kuan Daan berkata, kau tidak memiliki dasar seni bela diri di masa lalu. Jika kau ingin mencapai sesuatu dalam jangka pendek, kau harus mengadopsi metode transmisi kekuatan. Aku akan menggunakan metode transmisi kekuatan untuk mentransfer sebagian kekuatanku kepadamu. Kau tidak perlu takut, santai saja dan biarkan aku melakukan apa yang kuinginkan. Wajah Lin An membiru karena kedinginan, giginya gemeretak, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia diam-diam mengerang dalam hati, bertanya-tanya ilmu bela diri aneh apa yang telah dipraktikkan Kasim tua ini dan bagaimana ia mewariskannya kepadanya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan menolaknya. Penolakan bukanlah bagian terburuknya. Jika ia berlatih ilmu bela diri dan menjadi Kasim sejati, bahkan jika ilmu bela dirinya tak tertandingi, itu tak akan sepadan. Ilmu bela diri hanya untuk pamer, tetapi hidup adalah untuk kesenangan. Sekalipun seseorang tak terkalahkan dan kuat, tetapi pada akhirnya tidak bisa menikmati dirinya sendiri, apa gunanya hidup? Lin An sedang asyik melamun ketika tiba-tiba ia merasakan nyeri yang membengkak di sekujur tubuhnya. Rasa sakit itu semakin terasa, dan akhirnya, rasanya seperti ada yang merobek otot dan kulitnya sedikit demi sedikit. Lin An merasakan sakit yang luar biasa, tetapi sayangnya ia tak berdaya untuk melepaskan diri. Pikirannya perlahan menjadi kacau. Tiba-tiba, ia mendengar suara dentuman keras, seolah seluruh kepalanya tiba-tiba meledak. Pandangannya gelap dan ia pun pingsan. Ketika Lin An terbangun, ruangan itu gelap dan lampu minyaknya telah padam. Kematian bagaikan padamnya lampu. Akankah hidupnya berakhir sekacau itu? Suara Kuan Daan terngiang di telinganya, fisikmu lebih kuat dari yang kukira. Lumayan, lumayan. Kau sudah berada di bawah kendaliku selama 10 tahun, tapi kau masih hidup. 3 hari lagi, kau bisa berlatih bersamaku. Lin An merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya lemas tak berdaya. Ia berkata dengan lemah, apakah aku masih hidup? Kuan Din berkata, tetaplah hidup. Kau belum melakukan apa yang kau janjikan padaku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Tiba-tiba, terdengar suara melengking dari luar pintu. Berkata, Kasim Kuan, seseorang datang dari istana dan mengatakan bahwa Kaisar ingin Anda masuk dan menemuinya. Kuan Dan perlahan berdiri dan berbisik, selamat beristirahat. Aku akan menemuimu lagi 2 hari lagi. Lin An berkata, Kasim Kuan, kedua sahabatku mereka hanya ingin menyelamatkanku dan tidak berniat menyakitimu. Kuan Daan berbalik, berjalan perlahan ke pintu, dan membukanya perlahan. Matahari siang menyinari ruangan saat pintu terbuka. Lin An memejamkan mata. Berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama membuatnya tidak nyaman dengan cahaya terang di luar. Kuan Daan berkata, Anda tidak perlu bertanya tentang hal-hal itu. Kaisar baru, Long Yelin, berdiri diam di taman kekaisaran, menatap pohon osmanthus yang baru saja mekar di hadapannya. Harum semerbak. Aroma bunganya begitu kuat, berhembus ke seluruh taman bersama angin sepau-sepau. Aroma menyegarkan itu sungguh menenangkan sarafnya yang tegang. Perdana Menteri Qi yang baru, You Ruiyuan, berdiri tak jauh di belakangnya, tampak menunggu sesuatu. Kaisar dan menterinya terdiam cukup lama. Long Yelin akhirnya memecah kesunyiannya. Kau mencoba membujukku untuk mengampuni nyawa Lin Buei? Apa kau lupa bagaimana Lin Buei memperlakukanmu?
Dia tidak hanya bekerja sama dengan para pengkhianat itu untuk mendakwaku di hadapan ayahku, tetapi dia juga berkomplot melawanmu dan hampir membunuhmu. Apa kau lupa semua ini? Yao Ruiyuan berkata dengan hormat, Yang Mulia, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika semua pejabat yang terlibat dalam pemaksulan Yang Mulia terbunuh, berapa banyak pejabat sipil dan militer yang tersisa di pengadilan? Long Yelin tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Yao Ruiyuan dengan tenang. Yao Ruiyuan berkata, ada yang mendukung, ada yang setuju, ada yang netral, tetapi hanya sedikit yang menentang. Jika mereka sudah meramalkan situasi saat ini, apa yang terjadi tidak akan terjadi. Yang Mulia, menurut Anda siapa yang paling bersalah di antara mereka? Long Yelin berteriak dengan marah, siapapun yang memulai ini akan menanggung dosa terbesar. Aku akan mengeksekusi semua klannya. Saya berani mengatakan, tanpa persetujuan Yang Mulia, siapa yang berani memimpin melakukan hal yang menentang surga? Wajah Long Yelin menggelap. Kata-kata Yao Ruiyuan memperjelas semuanya. Ayahnya lah yang memutuskan untuk melengsarkannya. Bukan para menteri yang berkumpul untuk memakzulkannya. Ayahnya lah yang membuat keputusan sebenarnya, bertindak atas perintah ayahnya. Membasmi ke-9 klan? Mungkinkah dia juga membasmi ke-9 klan? Bukankah itu sama saja menggali kuburnya sendiri? Long Yelin memelototi Yao Ruiyuan dengan dingin dan menggeram. Beraninya kau? Meskipun Yao Ruiyuan ditegur oleh Long Yelin, ekspresinya tetap tidak berubah. Ia berlutut dan berkata, aku akan mengabdikan hidupku untuk tujuan ini sampai mati. Long Yelin menghela napas dan berkata, lupakan saja. Aku tidak menyalahkanmu. Bangun sekarang. Yao Ruiyuan berdiri dan melihat ekspresi Long Yelin sedikit mereda. Ia melanjutkan, Yang Mulia baru saja mewarisi tahta. Membunuh orang tanpa kendali adalah tindakan yang tidak pantas. Anda harus membiarkan rakyat merasakan kebaikan Anda. Jangan biarkan mereka yang memiliki motif tersembunyi memanfaatkan kesempatan ini dan mencemarkan nama baik Anda. Long Yelin berkata, sayangku, kau mengatakan langsung kepadaku bahwa di masa sulit, hukuman berat harus dijatuhkan. Kebaikan hati itu untuk rakyat jelata, bukan untuk para menteri yang memberontak. Jika kau menyalahgunakan kebaikan hatimu tanpa mempedulikan rakyat, itu sama saja dengan kebaikan hati seorang wanita. Yao Ruiyuan berkata, setiap orang memiliki dua sisi. Yang Mulia, selain mengakui kekurangan mereka, Anda juga harus mengakui kelebihan mereka. Yang Mulia akan segera naik tahta. Jika Anda memulai pembantaian, hal itu pasti akan menimbulkan ketakutan di hati para menteri, dan bahkan memicu pemberontakan. Yang Mulia, jika Anda memperlakukan orang-orang seperti Lin Buei dan Si Bucui dengan baik hati dan membalas kejahatan dengan kebaikan, Anda dapat dengan cepat menenangkan para menteri yang gelisah di istana. Gelisah? Yao Ruiyuan mengangguk dan berkata, pemberontakan si Chuan Li Tianheng jelas bukan karena kesetiaannya kepada Kaisar. Yang Mulia adalah Kaisar sejati dinasti Kang Agung, pilihan surga. Apa dasar klaim kesetiaannya kepada Kaisar? Ia tahu bahwa dengan naik tahta Yang Mulia, kedudukan dan kekuasaannya akan terancam, jadi ia mengambil risiko dan mengerahkan pasukan untuk mendirikan rezimnya sendiri. Menurut pendapat saya, tidak ada kolusi antara dirinya dan Lin Buei. Long Yelin tak pernah menyangka Yao Ruiyuan akan benar-benar membela Lin Buei, mantan musuhnya. Ia mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kebingungan. Hu Buei dan Li Tianheng adalah saudara ipar. Apa kau sudah lupa? Yao Ruiyuan berkata, jika Lin Buei tahu pemberontakan Li Tianheng sejak lama, dia tidak akan tinggal di ibu kota dan menunggu ajal. Jika Li Tianheng peduli dengan hubungannya dengan Lin Buei, seharusnya dia memutuskan pertunangan dan semua ikatan dengannya sebelum melancarkan pemberontakan. Hanya dengan begitu, nyawa keluarga Lin bisa diselamatkan. Dilihat dari tindakannya saat ini, dia bukan hanya tidak peduli pada Lin Buei, tetapi juga menempatkannya pada posisi yang tidak adil. Saya khawatir Li Tianheng hanya berharap Yang Mulia membunuh Lin Buei. Long Yelin bertanya, mengapa Li Tianheng ingin Lin Buei mati? Hu Buei, sebagai Menteri Pendapatan, bertanggung jawab atas keuangan dagang. Meskipun berorientasi pada keuntungan, ia memiliki keterampilan manajemen yang luar biasa. Perbaikan perbendaharaan dagang secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir berkaitan langsung dengan kemampuannya. Tidak ada seorang pun di Kementerian Pendapatan yang dapat menandingi kemampuannya. Jika Yang Mulia membunuh Lin Buei, keuangan dagang pasti akan menghadapi kesulitan jangka pendek, dan inilah yang diinginkan Li Tianheng. Sehebat apapun kemampuannya, jika dia tidak sungguh-sungguh melayaniku, mempertahankannya akan selalu menjadi bahaya tersembunyi. Ketika Long Yelin mendengar bahwa Kuan Dan telah tiba, ia mengangguk dan berkata, kirim dia masuk. Kuan Dan berjalan perlahan memasuki taman kekaisaran. Langkahnya gemetar dan ia tampak sangat tua. Ia mendekati Kaisar dan memberi isyarat untuk berlutut. Yang Mulia, hamba tua ini memberi hormat. Long Yelin tampak cukup bersimpati padanya. Ia melangkah maju, meraih lengannya, dan berkata, Kasim Kuan, kakimu tidak nyaman. Aku sudah bilang, kau tidak perlu bersikap sopan saat bertemu denganku nanti. Kapanpun kau ingin bertemu denganku, datang saja. Tidak perlu memberitahuku.
Yao Ruiyuan berdiri di samping dengan kepala tertunduk, tidak mengatakan sepatah kata pun. Guan Daan berkata, Yang Mulia, aturan tidak boleh dilanggar. Saya tahu Yang Mulia memperhatikan usia dan kelemahan saya, tetapi saya masih bisa melakukan hal-hal ini. Anugerah Yang Mulia kepada saya begitu besar sehingga saya merasa sangat rendah hati dan meneteskan air mata syukur. Ia membungkuk kepada Yao Ruiyuan dan berkata, Salam, Tuan Yao. Yao Ruiyuan berkata dengan tenang, Maaf. Kasim Kuan, tidak perlu bersikap sopan. Ya, ya. Tuan Yao telah mengabdikan hati dan jiwanya untuk membantu Yang Mulia. Pelayan tua ini telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan sangat tersentuh. Saya sangat menghormati Tuan Yao. Long Yelin berkata, Kasim Kuan, sama-sama. Tuan Yao bukan orang asing. Kami baru saja membahas kasus Lin Buei, dan Tuan Yao bahkan menjadi perantaranya. Bagaimana pendapat Anda? Mengapa tidak berbagi? Guan Daan berkata, Yang Mulia, hamba hanyalah seorang hamba yang rendah hati. Dan hamba tidak berani mengomentari urusan negara. Tidak apa-apa, katakan saja padaku. Guan Daan melirik Yao Ruiyuan. Setelah mengalami banyak pasang surut di dunia politik, Yao Ruiyuan kini telah mencapai taraf acuh tak acuh. Sulit untuk membedakan isi hati dan pengalaman politik sejati seseorang dari penampilan luarnya. Kebijaksanaannya yang luar biasa telah lama matang dan teruji. Sesuai dengan pepatah, kembali ke kodrat sejati. Tatapannya yang terbuka tidak menunjukkan adanya rencana licik. Namun Guan Daan tahu bahwa orang seperti itu memiliki kelicikan yang tak terduga. Guan Daan berkata, Yang Mulia, Tuan Yao, masalah yang ingin saya bahas hari ini memang ada hubungannya dengan keluarga Hu. Long Yelin berkata oh dan tampak sedikit terkejut. Guan Daan berkata, tapi yang saya bicarakan ini masalah pribadi. Putra tunggal Lin Buei, Lin An, saat ini sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di tempat saya. Long Yelin dan Yao Ruiyuan saling berpandangan. Bahkan Yao Ruiyuan pun tak dapat memahami maksud Kasim tua itu saat ini. Dengan menerima putra Lin Buei, apakah Guan Daan benar-benar berpikir bahwa ia telah berbuat baik kepada Kaisar dan menjadi manja karena kebaikannya? Yao Ruiyuan bertanya, Kasim Kuan, apakah Anda mengatakan bahwa Lin An bersama Anda? Guan Daan mengangguk, mengeluarkan sesuatu, lalu memberikannya dengan kedua tangan. Dia juga meminta pelayan tua ini untuk membawakan ini kepada Yang Mulia. Long Yelin mengamati lebih dekat dan melihat Guan Daan memegang stempel merah dan sertifikat besi. Sebagai anggota keluarga kerajaan, ia tentu memahami maknanya. Ia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, melainkan berbisik, mengapa putra Lin Buei bisa sampai ke rumahmu? Guan Daan berkata, itu karena aku pernah berutang budi padanya. Long Yelin mengerutkan kening, dia jarang peduli dengan hal-hal seperti itu. Guan Daan membungkuk kepada Yao Ruiyuan dan berkata, Tuan Yao harus ingat bahwa putri kecil itu pergi ke Xieso untuk mencari perlindungan padamu. Yao Ruiyuan mengangguk perlahan dan berkata, apakah Anda mengatakan bahwa Lin An yang mengantar putri kecil itu ke Xieso? Guan Daan berkata, benar. Saat aku bepergian bersama putri kecil ke Xieso, kami diserang oleh 6 guru dari Kem Tianji saat melewati Gunung Pengin. Jika bukan karena Lin An dan rekan-rekannya, aku dan putri kecil pasti sudah terbunuh. Atas kejadian ini saja, aku berutang budi padanya. Long Yelin berkata, apakah kau mengatakan padaku bahwa aku juga berutang budi pada keluarga Hu? Aku tidak berani. Guan Daan membungkuk ke tanah. Long Yelin kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil segel merah dan sertifikat besi, memainkannya sejenak, dan berbisik, kupikir dia tinggal di Sichuan dan tidak berani kembali. Guan Daan berkata, Lin An adalah anak yang sungguh berbakti. Setelah mendengar bahwa keluarga Lin telah dirampok dan orang tuanya terlibat, ia mengabaikan keselamatannya sendiri dan menempuh perjalanan ribuan mil dari Sichuan. Saya enggan membelanya di hadapan Yang Mulia, tetapi ia berlutut cukup lama, terus-menerus mengaku menebus dosa ayahnya. Kemudian, ia bahkan mengebiri dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia ingin masuk istana untuk melayani Kaisar dan mengabdikan hidupnya untuk menebus dosa orang tuanya. Saya tersentuh oleh ketulusannya, jadi saya berani menyinggung Yang Mulia. Long Yelin sepertinya akhirnya teringat sesuatu saat itu setelah kau menyebutkannya. Aku ingat Kiki meminta ibunya untuk datang dan memohon padaku agar membiarkan keluarga Lin pergi beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak mengatakan alasannya. Dia menoleh ke Guan Daan dan berkata, maksudmu Hu? Lin An? Ya, Lin An mengebiri dirinya sendiri. Guan Daan berkata, itulah tepatnya. Long Yelin berkata, saya tidak pernah menyangka Lin Buei akan memiliki putra berbakti seperti itu. Yao Ruiyuan bertanya, Kasim Kuan ingin membela Lin Buei? Guan Daan membungkuk dan berkata, aku tidak berani. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dipercayakan Lin An kepadaku. Mengenai permohonan belas kasihan, ada satu orang yang sangat ingin kumohonkan, tetapi orang itu adalah Lin An, bukan Lin Buei. Long Yelin mengangguk pelan dan berkata, kamu pergi dulu. Aku akan memikirkan masalah ini nanti. Guan Daan dengan hormat berpamitan. Setelah Guan Daan pergi, Long Yelin bertanya, bagaimana menurutmu, Tuan Yao?
Yao Ruyuan berkata jika Lin An benar-benar mengebiri dirinya sendiri untuk menyelamatkan ayahnya dan menebus dosa-dosanya, ia dapat dianggap sebagai pria sejati. Setelah mengatakan ini, senyum pahit muncul di sudut bibirnya. Saya khawatir Lin An sekarang bukan lagi pria sejati. Long Yelin berkata, baru saja kau menasihatiku untuk mengampuni nyawa mereka untuk sementara waktu. Setelah kupikir-pikir, kau benar. Ia melangkah maju dan berkata, sekalipun aku ingin membunuh mereka, tak perlu terburu-buru. Karena putranya bersedia menanggung kesalahan ayahnya, mau tak mau aku memberinya kesempatan ini. Jika putra Lin Buei bekerja di istana, apa kau pikir dia berani berpikir dua kali? Hati seorang raja memang tak terduga. Long Yelin tidak tergerak oleh kesalehan Lin An yang berbakti kepada ayahnya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa masuknya Lin An ke istana sama saja dengan mendapatkan satu sandera lagi. Dengan dia di tangannya, Lin Buei tentu tak akan berani bertindak gegabah. Yao Ruyuan berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saat ini, Dakang sedang dalam proses transisi di semua aspek. Kementerian Pendapatan dan Kementerian Kepegawaian keduanya sangat penting. Sampai Yang Mulia menemukan kandidat yang cocok, keduanya dapat dipertahankan. Long Yelin menyipitkan matanya dan bertanya, apa maksudmu? Apakah aku harus mengembalikannya? Yao Ruyuan berkata, sekalipun jabatan resmi mereka dikurangi, mereka tetap dapat dipertahankan. Tak seorang pun dapat melampaui mereka dalam hal keakraban mereka dengan Kementerian Pendapatan dan Kementerian Kepegawaian. Yang Mulia memiliki visi yang jauh ke depan dan tentu saja dapat mengendalikan mereka. Long Yelin mendengarkan kata-kata ini dengan saksama dan mengangguk perlahan, lalu berkata, karena Lin An bersedia menyucikan diri dan memasuki istana, jika si Bu Cui ingin tetap hidup, putranya harus melakukan hal yang sama. Dengan ini saya sampaikan dekret saya untuk mencopot Lin Buei dan si Bu Cui dari jabatan resmi mereka dan mempertahankan mereka di departemen asal mereka. Semua properti dan tanah mereka akan disita. Sedangkan untuk putra-putra mereka, karena mereka sangat berbakti, mereka harus menyucikan diri dan memasuki istana untuk menunggu perintah. Meskipun Yao Ruyuan merasa bahwa menjadikan semua putra keluarga Lin dan Si sebagai Kasim adalah tindakan yang absurd, keputusan Long Yelin untuk mengampuni nyawa Lin Buei dan Si Bu Cui merupakan tindakan belas kasihan yang sejati. Nasihat Yao Ruyuan kepada Kaisar untuk mengampuni nyawa mereka bukanlah karena kemurahan hati atau keinginan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, melainkan, mengingat Long Yelin baru saja naik tahta, tidaklah tepat untuk melakukan pembantaian. Kedua pria itu pernah menjabat sebagai menteri di 6 kementerian, yang satu bertanggung jawab atas keuangan dan gandum, yang lainnya bertanggung jawab atas personel. Mereka adalah tulang punggung pemerintahan Dakang. Membunuh mereka sekarang akan menjerumuskan pemerintahan ke dalam kekacauan. Ia harus membereskan semuanya dan memerah sisa nilai dari mereka sebelum ia dapat bertindak. Yao Ruyuan bertanya-tanya apakah Long Yelin telah memahami alasan ini. Sebelum pergi, Yao Ruyuan berkata, Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Long Yelin mengangguk dan berkata, silakan. Yao Ruyuan berkata, Kaisar Taizong pernah mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa mereka yang memerintah harus terlebih dahulu berhati-hati terhadap konflik internal dan eksternal serta menghilangkan faksionalisme, agar istana dapat bersih dan disiplin. Kaisar-kaisar sebelumnya gagal mengindahkan pelajaran ini dan membiarkan para kasim berkomunikasi dengan pejabat di luar istana, memata-matai situasi, berkolusi dengan nepotisme, merebut kekuasaan, dan mengacaukan negara. Kerugian yang mereka timbulkan tidaklah kecil. Beberapa orang ingin menghilangkannya, tetapi tidak mampu melakukannya dan malah menanggung akibatnya, yang meluas hingga ke orang-orang baik. Peristiwa-peristiwa dinasti sebelumnya sangat menyedihkan. Orang yang baik hati memerintah sebelum kekacauan terjadi, dan orang bijak melihat sebelum kekacauan itu terwujud. Aku telah mengeluarkan larangan ini sebagai peringatan sebelum kekacauan terjadi. Setelah mendengar ini, wajah Long Yelin tiba-tiba menjadi sedikit muram. Kata-kata Yao Ruyuan secara langsung menunjukkan kejahatan para kasim, yang seharusnya disebabkan oleh Kuan Dean. Minggu baru telah dimulai, dan saya meminta suara rekomendasi Anda. Jika ada, silakan pilih Yitong. Yao Ruyuan pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang. Melihat perubahan ekspresi Kaisar, ia tahu bahwa kata-kata itu kemungkinan besar telah menyentuh titik sensitifnya. Alasan mengapa Kaisar merasa kesepian adalah karena setelah naik ke posisi ini di atas ribuan orang, ia mulai memandang rendah dunia dan secara bertahap mulai mengabaikan pendapat orang lain. Meskipun ia adalah guru besar sang pangeran, kata-kata ini hanya bisa diucapkan ketika Long Yelin menjadi pangeran. Sekarang setelah ia naik tahta, akankah ia berpikir bahwa ia dimanja dan tidak menghormatinya? Long Yelin akhirnya berhasil mengendalikan amarahnya dan mengangguk perlahan. Berkata, Tuan Yao, Anda dan Kasim Kuan telah memainkan peran besar dalam situasi saya saat ini. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan mulai sekarang. Yao Ruyuan berkata dengan hormat, Yang Mulia bijaksana. Long Yelin berkata, mulai sekarang, kerajaanku akan bergantung pada orang-orang sepertimu. Yao Ruyuan berkata, aku akan mengabdikan diriku pada tujuan ini sampai kematianku.
Lin An mewarisi 10 tahun keahlian Kuan Daan. Dilihat dari usia Kasim tua itu, meskipun ia telah berlatih sejak dalam kandungan ibunya, ia seharusnya memiliki hampir 1/5 dari kekuatannya. Awalnya, Lin An sangat khawatir, takut berlatih seni bela diri Kasim ini akan mengecilkan penisnya. Akhirnya menjadi Kasim surgawi tanpa menjalani penyucian. Namun setelah beberapa hari tanpa gejala yang tidak biasa, ia perlahan merasa lega. Dengan 10 tahun keahlian Kuan Daan sebagai fondasi, Lin An, setelah mempelajari beberapa teknik pernapasan dasar, segera mulai berlatih untuk mengangkat inya dan mengecilkan yangnya. Sejujurnya, berlatih seni bela diri ini cukup menegangkan. Jika ia gagal, penisnya akan menyusut dan tidak akan pernah muncul lagi. Bukankah itu berarti kebahagiaannya dalam hidup ini akan berakhir? Untungnya, peristiwa tragis ini tidak terjadi. Tidak peduli seberapa keras Lin An berlatih, ia tidak dapat berhasil menarik penisnya. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ia dilahirkan terlalu besar. Ia takut tak akan pernah bisa mencapainya seumur hidupnya. Untungnya, Kuan Daan tidak terburu-buru dan tidak memaksanya. Lebih memilih membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kuan Daan tidak pernah menyinggung apapun tentang apa yang terjadi di istana, dan ia jarang mengunjungi istana. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kediamannya, entah melatih Lin An dalam seni bela diri atau membahas peraturan istana. Meskipun Lin An merasa percakapannya membosankan, ia mengerti bahwa apa yang disampaikan Kuan Daan sangat penting bagi kelangsungan hidupnya di istana. Jadi ia tidak berani mengabaikannya. Setelah naik tahta, Kaisar pertama-tama mengampuni para pejabat yang bersalah, Lin Buei dan Si Bu Cui, sebagai bukti kebaikan hatinya. Pada hari penobatannya, Kaisar baru, Long Yelin, mengumumkan kedatangannya ke dunia sekaligus mengutuk Li Tianheng dari Sichuan. Namun, ini hanya sebatas kecaman. Semua orang tahu Kaisar yang baru naik tahta tidak akan memilih untuk melancarkan perang demi merebut kembali Sichuan. Lebih lanjut, Li Tianheng dari Sichuan telah secara resmi menandatangani aliansi dengan kerajaan Shajia dan menjodohkan salah satu putrinya, Li Mochou, dengan pangeran ke-12 Shajia, Hok. Li Tianheng memimpin pasukan sebanyak 100.000 orang, menikmati keuntungan alami Sichuan. Meskipun Dakang membanggakan pasukan sebanyak 2 juta orang, mereka belum pernah bertempur dalam pertempuran besar selama hampir 30 tahun. Setelah naik tahta, prioritas utama Long Yelin adalah mengkonsolidasikan kekuasaan internal Dakang. Lebih lanjut, Kerajaan Yong di utara terus-menerus mengincar wilayah Dakang. Jika pertempuran pecah di Dakang, tidak ada jaminan Yong tidak akan menyerang ke selatan. Hujan pertama musim gugur tiba-tiba turun. Kemampuan Lin An dalam mengangkat in dan menyusutkan yang belum berkembang, dan belum genap 10 hari sejak Kuan Daan mengirimnya ke istana. Lin An sendiri sebenarnya sedikit gugup. Jika ia gagal menguasai kemampuan tersebut dan kebenarannya terungkap, ia mungkin akan mati dengan menyedihkan. Kuan Daan juga menyadari kegelisahan Lin An. Duduk di bawah koridor panjang, memandangi tetesan air hujan yang menetes dari atap seperti manik-manik dari tali yang putus, ia berbisik, "Apa kau takut?" Lin An berkata, "Kenapa aku harus takut? Aku bahkan tidak takut mati." Kuan Daan tertawa, mengambil teko, menyesapnya dengan santai, lalu mengeluh cuacanya buruk sekali. Kakiku yang patah mulai terasa sakit saat ini. Setelah mengatakan ini, tatapannya beralih ke Lin An. Lin An merasa ini penuh dengan rasa bersalah. Ia terbatuk dan berkata, "Kakimu tidak aman saat itu." Kuan Daan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu." Ia meletakkan teko dan perlahan berdiri. "Dalam beberapa hari, aku akan mengirimmu ke istana." Lin An berkata, "Tapi aku belum menguasainya." "Tidak masalah. Berlatihlah pelan-pelan saja. Aku akan mengirimmu ke istana. Yang lain tetap akan percaya padaku." Lin An berkata, "Tetapi bagaimana jika seseorang tidak mempercayai saya dan bersikeras untuk memverifikasi identitas saya?" Kuan Daan berkata dengan penuh arti, "Satu-satunya cara untuk menjaga rahasia adalah, hei, kamu harus tahu." Lin An tahu bahwa yang ia maksud adalah membungkam seseorang. Jika memang harus begitu, ia pasti akan merahasiakannya dengan segala cara. Lin An berkata, "Kasim Kuan, apakah orang tuaku baik-baik saja?" Kuan Daan mengangguk dan berkata, "Awalnya saya pikir Yang Mulia tidak akan mudah memaafkan mereka. Sekalipun mereka dibebaskan dari hukuman mati, mereka pasti akan diasingkan ke perbatasan. Saya tidak menyangka Perdana Menteri Yao bersedia menjadi perantara bagi mereka." Lin An berkata, "Tidak, ayahku dan dia sudah lama saling dendam, dan dia seharusnya tidak membela ayahku. Dengan kaisar baru yang menjabat, nasib semua pihak sangat berbeda. Yao Ruyuan, yang dulunya diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata, kini telah menjadi Perdana Menteri Dakang dan bertanggung jawab atas sekretariat. Sebaliknya, ayahnya harus berjuang keras untuk bertahan hidup." Kuan Daan berkata, dia adalah orang yang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Lin An menatap punggung Kuan Daan dengan curiga. "Kasim Kuan, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Apakah kau mengizinkanku masuk ke istana hanya untuk melayani kaisar dan menebus dosa keluarga Lin kita?" Kuan Daan menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tentu saja tidak sesederhana itu. Jadi, apa sebenarnya maksud semua ini? Ayah mertua masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Ketika kau sudah memiliki kemampuan untuk mendapatkan pijakan di istana, aku hanya akan memberitahumu. Lin An tertawa dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa begitu aku tumbuh lebih kuat, aku akan menjadi kurang patuh? Kuan Daan juga tertawa, saya sudah memikirkannya, tapi saya tidak takut. Lin An merasa senyum Kasim tua itu jahat, seolah ia yakin akan kemampuannya memanipulasinya. Aku orang yang selalu membalas kebaikan, katanya. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu. Kuan Daan tersenyum dan berkata, itu jebakan. Aku tidak takut,